problematika yang akan diangkat ini adalah salah satu isu yang cukup menarik, yaitu ada di Kota Semarang dan Surabaya. Mungkin sudah cukup diperkenalkan tadi oleh Mas Reza dan Pak Daru terkait para pematerinya. Mungkin saya akan memperkenalkan sedikit secara singkat. Jadi pemateri pertama kita itu adalah Pak Rahmat Fajar Lubis, yaitu beliau dari Puslit Geoteknologi LIPI. Terakhir pendidikan beliau itu S3 di Hidrogeofisika di Chiba University, Japan. Terus kedua ada Bapak Renat Thomas Priadi Prutanto, STMT Eng. Itu beliau adalah pengajar di Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Pendidikan terakhir beliau ada di S3 di Institut Hidrogeologi RWTH Aachen, University of German. Dan terakhir ada Bapak Insinyur Supoyo MT. Beliau merupakan dulu beliau adalah PNS di Dinas SDM Jatim. Nah, saat ini beliau bekerja di PT Petrogas Jatim Mineral. Dan pendidikan terakhir beliau adalah S2 Prodi Hidrogeologi Rekayasa Pertambangan ITB. Tema yang diangkat ini sebenarnya cukup menarik, Bapak Ibu sekalian, di mana membicarakan tentang air tanah ini juga sesuatu hal yang luar biasa ya, maksudnya sumber daya alam yang terbarukan, namun ketika pemanfaatnya tidak baik, dapat menyebabkan beberapa bencana. Salah satunya ada kekurangan air tanah, penurunan permukaan air tanah, hingga banjir maupun gerakan tanah. Mungkin ini ada sedikit kilasan, itu ada dari Badan Statistik. Di tahun 2020 ini kita akan memiliki lonjakan penduduk, yaitu sekitar 269,6 juta jiwa. Ini menandakan kapita penduduk kita tiap tahunnya akan meningkat. Otomatis kebutuhan akan air bersih ini menjadi sesuatu hal yang sangat fundamental ya. Nah, dari situlah, dari latar belakang tersebut, IAGI ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi bersama para pakar. Untuk itu, dalam teknisnya sendiri, nanti para pemateri akan menyampaikan materinya selama 20 menit. Dimulai dari Pak Fajar, dilanjutkan oleh Pak Thomas, dan selanjutnya oleh Pak Supoyo. Nah, untuk sesi tanya-jawab akan dilakukan di akhir sesi. Untuk itu, untuk tidak lama lagi, mungkin saya akan serahkan kembali ke Pak Fajar. Silakan, boleh share screen-nya, Pak, untuk memaparkan materi pertamanya. Monggo Pak Fajar, silakan. Baik, terima kasih beliau Kak. Jadi selamat. Udah jelas suaranya? Jelas Pak, kedengaran Pak. Clear. Pertemuan antar kota yang luar biasa ya, dan akan mencoba membahas masalah air tanah di antar kota juga gitu ya. Baik, jadi selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi selamat Hari Waisak ya. Buat yang merayakan, buat yang tidak merayakan, selamat berlibur ya. Libur di rumah saja. Jadi kita coba diskusi ya sambil, karena memang kita sekarang sedang di rumah saja. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk bisa berdiskusi. Saya akan coba memulai dengan diskusi awal sebagai mengenai permasalahan dari urban geologi dan isu air tanah perkotaan ya. Jadi ini dalam rangka suatu diskusi kepakaran. Di sini kita coba lihat sama-sama ya slide-nya. Ini adalah mengangkat masalah untuk Kota Semarang dan Surabaya. Jadi kenapa Kota Semarang dan Surabaya yang kita coba angkat dalam diskusi sore ini? Karena secara geologi ini sama-sama terletak di endapan aluvial ya. Endapan aluvial kuarter Pantura. Nah, ada satu kota besar lagi ya. Ini mungkin yang akan saya coba sedikit kasih highlight di sini, yaitu adalah Jakarta ya, yang paling barat dari sini. Jadi kita bisa melihat dari paling barat Pulau Jawa ya, Jakarta, kemudian di tengahnya ini adalah Semarang, dan yang paling timur adalah Surabaya. Dan semuanya ini adalah di endapan aluvial kuarter ya. Ini akan sangat menarik. Jadi ini akan kita lihat di sini, temanya adalah mengenai urban geologi ya. Jadi urban geologi ini adalah geologi perkotaan. Mungkin banyak yang bertanya apa bedanya urban geologi sama suburban misalnya, atau dengan rural area geologi. Ya, perbedaannya terutama di geologi ini ada di urban,
di kota itu adalah pertumbuhannya yang sangat cepat ya. Kenapa pertumbuhannya sangat cepat? Itu adalah pertumbuhan yang dipicu oleh pertambahan penduduk. Jadi pertambahan penduduk yang sangat cepat ini memberikan tekanan kepada bawah permukaan yang luar biasa, sehingga perlu dikaji sebagai satu disiplin ilmu tersendiri dalam geologi. Ini makanya kenapa kita sebut sebagai urban geologi. Itu mungkin sebagai pengantarnya di sini. Kemudian untuk supaya isunya gambarnya stabil, apakah saya perlu matikan layar, Pak Moderator? Atau tidak perlu? Bisa tetap nyala aja kamera saya. Tetap nyala saja, Pak. Nggak apa-apa. Apa ya? Nggak Ya. apa-apa. Oke, kadang-kadang supaya kita tidak terganggu jaringannya, karena ini memang masih tahap-tahap awal, kita mematikan kameranya. Oke ya, jadi kembali lagi bahwa urban geologi itu adalah masalah geologi perkotaan. Ya, kota ini adalah tekanannya begitu besar. Kenapa tekanannya begitu besar? Karena aktivitas manusianya terus meningkat ya. Jadi kita mungkin berangkat dulu bahwa ada beberapa kategori kota ya, mulai dari kampung dulu, dan setelah kampung itu adalah kota, setelah kota adalah metropolitan, dan sekarang adalah megapolitan. Ya. Kenapa ada istilah-istilah seperti ini? Ini adalah sangat berkorelasi dengan jumlah penduduknya. Ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa yang disebut sebagai metropolitan itu adalah yang penduduknya mencapai 3 juta, dan sekarang sudah ada megapolitan yang penduduknya mencapai 10 juta jiwa di sana. Jadi bayangkan pada saat bersamaan, sekitar 3-10 juta kalau di metropolitan atau megapolitan, ini mengambil air tanah secara bersamaan misalnya. Karena memang kebutuhan yang air tinggi. Bisa dibayangkan kan seperti itu. Atau secara bersamaan membangun bangunan-bangunan tinggi. Seperti apa kira-kira terkadang terhadap bawah permukaannya. Nah, saya coba mengambil dari air tanah. Jadi ini mungkin sebagai pengantarnya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya perkembangan kota yang pertama itu adalah tidak dengan air tanah. Ya, tapi dia akan mengikuti sungai. Itu yang menjelaskan kenapa kota-kota besar yang sudah ada di peradabannya dari sejak lama, itu terkenal dengan sungai-sungainya. Ya, kita tahu bahwa Mesir terkenal dengan sungai Nilnya, ya. Kemudian Washington dengan sungai Potomacnya, ya kita semua punya sungai karena memang pada awalnya peradaban itu adalah di pinggir sungai, ya sama seperti Jakarta atau dulu Batavia. Lalu dia hanya ada di pinggir sungai Ciliwung, ya situ kemudian mulai berkembang. Tapi di sini pertambahan penduduknya terus bertambah, sehingga akhirnya banyak penduduk yang mulai jauh dari akses ke sungai. Nah, ketika mereka mulai jauh dari akses ke sungai, maka mereka mulai berpikir mengenai air tanah. Ya, jadi dalam bentuk mata air, misalnya mereka pergi ke daerah hulu mencari mata airnya, tapi dalam sejarahnya agak sulit untuk pergi ke hulu, kalau terutama untuk daerah Indonesia, karena vegetasinya yang cukup rapat, sehingga akhirnya mereka mulai membuat sumur. Ya, mereka mulai bikin sumur. Jadi, ketika mereka mulai bikin sumur, maka ilmu air tanah mulai berkembang. Ya, ini yang menarik. Ya. Jadi, dalam konstelasi ahli hidrogeologi, selalu menjadi pertanyaan bangsa mana yang pertama membuat sumur. Ya, karena itu artinya adalah bangsa pertama yang mulai memahami mengenai konsep hidrogeologi. Ya. Oke, saya coba mencari di kota-kota besar kita di mana sumur pertama yang ada. Dan yang mungkin sebagai bandingan nanti adalah Jakarta. Jadi kita ketemu nih sungai pertama di Jakarta yang diklaim dibangun tahun 1627. Ya, apakah betul ini adalah sumur yang tertua di Indonesia? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Karena kelihatannya bukan. Karena kita tahu bahwa penggalian-penggalian di Trowulan, Majapahit juga sudah ada sumurnya. Itu di situ. Kemudian juga Mataram katanya sudah ada sumurnya. Tapi ini adalah yang paling tua di Jakarta ya. Jadi modelnya seperti ini ya. Dia kedalamannya 3 meter dan muka air tanahnya 0 meter sejajar di sini. Tahun 2010 foto ini diambil, itu adalah seperti itu. Kemudian saya setiap ke Jakarta setiap tahun menyempatkan ya mampir ke sumur ini untuk mengukur kimia fisiknya. Dan tahun 2019 terakhir kemarin saya belum tahun ini karena kita udah keburu harus di rumah dulu, itu adalah masih sama konstan ya, kedalamannya 0 meter di sini. Jadi ini sangat menarik bahwa ini yang diklaim sebagai sumur pertama ya. Dan sumur ini itu adalah sama persis bentuknya dengan sumur pertama di kota Manila. Jadi dikatakan bahwa yang membangun sumur di Indonesia itu yang mengajarkan membuat sumur itu adalah orang Portugis. Apa betul atau tidak? Ini tantangan buat para hidrogeologis. Saya mati-matian menentang bahwa bukan Portugis yang mengajarkan kita bersumur, meskipun ini yang pertama di Jakarta. Karena tidak jauh dari sumur ini pun sebenarnya ada sumur yang tua yang dibuat oleh Pangeran Jayakarta. Ya, ini nggak jauh dari lokasi ini. Jadi ini menarik ya, suatu cerita mengenai siapa yang membuat di sini. Mungkin nanti para pembicara yang lain bisa cerita sumur pertamanya di Semarang di mana ya, sumur pertamanya di Surabaya di mana, silakan ya. Atau mungkin para teman-teman Bapak Ibu pendengar semua juga bisa mulai berpikir kira-kira di mana sumur pertama di kota saya. Ya, siapa yang pertama kali bangun? Oke, ini adalah sumur pertama. Hanya dalam hidrogeologi bahwa
yang dibangun ini karena dia kedalaman 3 meter, ini adalah air tanah bebas, ya, atau air unconfined system, di mana air tanahnya adalah tekanannya 1 atm, 1 atmosfer. Dan ini sangat dipengaruhi oleh iklim. Tapi yang ini nggak pernah kering. Ya, nanti mungkin bisa lihat yang Semarang, yang Surabaya, yang Semarang juga nggak pernah kering. Ya, ini menarik ya. Konsepnya kenapa bisa seperti itu? Nah, baru setelah sumur ini banyak, mulai mengembangkan teknologi yang lebih hebat lagi, yaitu teknologi mencari air tanah yang sering kita sebut sebagai artesis. Artesis itu artinya adalah air tanah yang tekanannya lebih dari 1 atm. Ya, bukan tekanan dari permukaan udara yang sama-sama 1 atmosfer. Ya, dia lebih dari 1 atm. Kenapa dia lebih dari 1 atm? Karena dia ada lapisan batuan yang menekan di atasnya. Ya, jadi ini mungkin yang bukan yang non geologis ya. Kalau yang geologis mungkin udah hafal semua. Saya bicara karena beberapa juga non geologis ya. Jadi mungkin tadi Pak Daru sudah cerita bahwa ini adalah kerjasama juga dengan PAI ya, Himpunan Ahli Air Tanah Indonesia. Jadi kenapa ada PAI? Itu karena di dalam Himpunan Ahli Air Tanah Indonesia itu ada yang non geologisnya. Ya, ada yang dari tambang, ada yang dari sipil, ada yang dari pertanian gitu. Sehingga mereka berpikir oke, kita coba bikin yang namanya PAI, tapi kerjasama kita erat karena memang air tanah ini adalah masalah kita bersama. Oke, jadi kembali lagi ini adalah yang pertama. Jadi Jakarta itu pertama tahun 1914, kalau benar data ini adalah self-flowing ya, meskipun ada laporan juga 1843. Cuman saya nggak punya dokumentasi yang baik di sini ya. Ini dari Pemda DKI ya, dari teman-teman Pemda DKI. Ya, bisa dilihat bahwa 1843 itu yang pertama kali dibuat sumur di situ. Itu Lapang Banteng sekarang. Nah ini sama, dua-duanya adalah artesis positif. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian, yang disebut artesis ya, itu tidak selalu harus muncrat di permukaan seperti ini. Yang bisa muncul di permukaan dengan cukup tinggi ini yang kita sebut sebagai artesis positif. Ada juga artesis yang dia tidak mencapai permukaan tanah di bawah. Ini yang kita sebut sebagai artesis negatif, dan ada yang sama dengan permukaan tanah. Itu artesis nol ya. Kenapa ada beda-beda seperti itu? Kita bisa banding-bandingkan nanti hasilnya seperti apa itu dalam sesi yang lain. Tapi itu yang harus diingat. Jadi artesis itu adalah yang tekanannya lebih dari 1 atmosfer airnya ya. Bisa muncul dari permukaan sendiri, bisa ada sejajar dengan muka air tanah, dengan permukaan tanah, maaf, dan bisa juga dia di bawah dari permukaan tanah yang disebut di sini. Jadi ini yang mulai dipakai besar-besaran. Nah ini suatu cerita kenapa ini dipakai seperti ini dan kenapa bisa muncul seperti ini ya di Jakarta. Itu kuncinya adalah geologinya ya. Jadi kita bicara geologinya. Ini saya coba gambarkan sederhananya. Jadi yang kita sebut sebagai tadi air tanah bebas itu adalah yang di permukaan. Ya, dia tidak langsung tertutup batuan, dia tekanannya 1 atmosfer, ya, dia dipengaruhi oleh iklim. Kemudian ada yang lain, yaitu setelah menembus batuan-batuan impermeable, ternyata ada batuan-batuan yang permeable di sini, yang bisa meloloskan air di sini. Nah, ini yang punya tekanan lebih dari 1 atmosfer. Ya, ini yang disebut sebagai artesis. Dan ini tidak terpengaruh oleh muslim, ya, dia berair sepanjang tahun, relatif lebih bersih karena memang lapisan kedap air di atasnya ini menjaga dari pencemaran yang ada di atasnya. Ya, kemudian juga mengandung mineral-mineral yang mungkin perlu untuk tubuh. Ya, ini kenapa tiba-tiba jadi semakin menarik ya bahwa pengambilan air tanah itu karena memang kondisi-kondisi seperti yang tadi ya dibandingkan dengan air permukaan pada awalnya semua orang menggunakan air sungai, tapi makin lama sungai-sungai ini makin tercemar sehingga mulai berpikir untuk mengambil air tanah atau tidak bisa mengakses sungai. Baik, ini gambaran di Jakarta sebagai perbandingan. Nanti Semarang dan Surabaya akan coba memberikan gambarannya masing-masing. Ya, tapi gambar ini saya buat tuh hanyalah simplifikasi, ya penyederhanaan untuk melihatnya. Kalau kita melihat yang lain udah lebih detail banyak sekali. Jadi paper mengenai cekungan air tanah Jakarta sebagai proyek itu adalah mungkin saya sebut sebagai paper pertama di Indonesia mengenai hidrogeologi, yaitu tahun 1967 ya 64 maaf itu cekungan Artois Jakarta. Itu pertama kali ada yang menulis cekungan Artois Jakarta. Sekarang orangnya alhamdulillah masih hidup ya, Profesor R.P. Kusumadinata, yang pertama menulis mengenai cekungan Artois Jakarta. Artois itu ada artesis. Kemudian gambar dari bawah permukaan Jakarta itu adalah Soekardi pada era 1970-an dari Badan Geologi. Ya, ini saya ambil dari tulisannya Pak Haryadi Tommy Harjo tahun 2013 mencoba merekonstruksi seperti gambar di sini dibagi 4 lapis untuk cekungan air tanah Jakarta. Menjelaskan yang mana kualitas yang baik, yang mana yang bisa dipakai, yang mana tidak boleh dipakai. Hanya gambar penyederhanaan ini coba didetailkan tahun 2002 itu oleh Fahri dan Prof. Lambok, ya, timnya Pak Profesor Lambok Kutasoid, cukup banyak pemboran di sini. Kita lihat bahwa tidak sesederhana gambar yang ada sebelumnya, ya semakin di sini. Hanya waktu itu basementnya masih digambarkan seperti ini karena ini berdasarkan korelasi dengan data bor. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah betul basement dari air Jakarta seperti ini? Ya, karena kalau basementnya seperti ini kemungkinan kualitas airnya akan
mirip-mirip, tapi ternyata kualitas air tanah Jakarta ini agak beda-beda. Nanti mungkin kita bisa lihat di Semarang atau di Surabaya kira-kira seperti apa basementnya, apakah seperti Jakarta atau tidak. Kemudian coba rekonstruksi lagi, ini pada tahun 2009 publikasinya itu adalah oleh Profesor Delinom ya dan Dr. Eko Yulianto waktu itu dari LIPI, itu adalah dengan pendekatan analisa pollen ya, mencoba melihat analisa pollen, muncul grab-graben seperti ini yang sangat menarik. Dan ini kami juga coba lagi tahun 2020 kemarin baru publikasi ini baru keluar karena memang lagi di rumah saja. Ya kita cukup produktif bikin karya tulis, kita coba analisis ya, ini dimuat di Indonesia Journal of Geography. Kita bisa lihat bahwa model dari basement ini seperti ini. Jadi ini yang menjelaskan karakteristik dari model aquifer yang ada di daerah Pantura untuk Jakarta. Mungkin nanti kita bisa sama-sama lihat bagaimana dengan Semarang dan Surabaya. Oke, mungkin ini cerita yang tadi, setelah kita tahu bahwa ini pengambilan, maka pengambilan air tanah itu semakin terus abstraksinya semakin besar-besaran di sini kita bisa lihat ya data-datanya ya. Hanya turun sedikit di sini adalah pada saat krisis ekonomi, Krismon 98, ini turun ya. Dan menariknya bahwa nanti bisa dilihat di kota-kota lain datanya similar ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan nanti oleh para narasumber yang lain bahwa datanya sama, tahun 98 turun kemudian naik lagi ya di sini. Ya, pertanyaan yang paling menarik adalah pada saat kita lockdown sekarang, apa yang terjadi dengan grafik ini? Ini adalah satu tantangan juga buat para ahli air tanah di sini. Otomatis ketika pengambilan terus naik seperti ini, kebutuhan terus naik, maka muka air tanahnya juga pasti memberikan respon. Nah ini yang menarik, di Jakarta itu ada 3 respon. Ada respon yang dia turun, ya, mengikuti turun secara gradual, ada respon yang turun secara drastis, tapi ada yang tidak terganggu. Ya. Ini ada daerah-daerahnya, mungkin nanti di sesi lain. Jadi pertanyaan saya, apakah ini muncul juga respon seperti ini di Semarang? Apakah respon seperti ini juga muncul di Surabaya, yang secara geologinya ini mirip? Ya, mungkin kalau kita bandingkan dengan kota-kota daerah vulkanik misalnya seperti Bandung atau Jogja ini berbeda mungkin karakternya. Atau kita bandingkan dengan kota-kota di pulau kecil seperti misalnya Denpasar dan Mataram ini mungkin berbeda. Tapi mungkin untuk Semarang Surabaya apakah sama seperti ini atau tidak? Ini kita lihat ya dalam pemaparan yang berikutnya. Oke, jadi seperti itu sehingga kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi ketika muka air tanah itu turun. Maka muncullah yang namanya sebut bencana air tanah. Ini terminologi baru ya. Sebenarnya bahaya, ya, belum bencana katanya. Jadi banyak sekali perdebatan di situ, ya karena memang kita punya permasalahan dengan bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah disaster dan hazard, clear sekali ya. Jadi bedanya disaster itu adalah bencana, kemudian hazard adalah bahaya. Ya di kita adalah bencana dan bahaya. Jadi bahaya itu adalah sesuatu yang belum menimbulkan kerugian kepada manusia, tapi bisa terjadi secara alami, bisa terjadi akibat aktivitas manusia. Baru jadi bencana ketika ada kerugian di manusia. Biasanya di kita sangat ekstrim ya, kita sebut sebagai bencana itu adalah ketika sudah ada yang meninggal ya. Jadi misalnya apakah intrusi air laut itu adalah bencana? Apakah amblesan tanah, land subsidence adalah bencana? Bukan, karena dia tidak ada yang meninggal katanya. Belum ada yang meninggal, belum ya, dia baru indikasi akan jadi bencana. Padahal bencana itu adalah juga ekonominya sebenarnya. Ketika kita semakin mahal membeli air setiap hari, ya, ketika sumur-sumur pompa kita terbakar karena muka air tanah yang terus turun, ya, dan kita mengalami kerugian ekonomi, tanpa kita sadari, Bapak Ibu sekalian, kita tuh sudah terkena bencana di sini. Jadi ini adalah potensi-potensi bencana yang ada dari air tanah, yang saya coba rangkum, ya. Ini berdasarkan waktu itu kami ke Kongres di UNEP 2003, dan terus disempurnakan untuk Indonesia, kita bisa lihat bahwa bencana air tanah itu ada 2 hal, ada 2 kategorinya di sini. Jadi ada bencana yang sebenarnya bisa kita perbaiki sampai saat ini. Teknologinya sudah ada, sainsnya sudah ada. Jadi misalnya seperti berkurangnya jumlah sumur produksi akibat turunnya debit ya dari muka air tanah. Nah ini kita coba menaikkan muka air tanah. Kita buat injeksi, kita buat resapan, itu bisa di sini. Ya. Debit pemompaan juga sama, debit mata air juga sama. Kita coba perbaiki daerah resapan, kita coba injeksikan. Itu kita sudah bisa mengintervensi untuk masalah bahaya-bahaya yang bisa menjadi bencana untuk kasus di air tanah seperti ini. Tapi ada yang kita belum bisa memperbaikinya. Ya, kita belum bisa mengintervensinya. Itu yang bawah. Pencemaran air tanah memang ada teknologi remediasi, tapi masih mahal sekali dan kita belum tahu apakah benar-benar sudah bisa kembali atau tidak. Terus air laut ini paling parah. Kalau ini sudah terjadi, maka sudah plug in ya, kita tinggalkan, abandon. Ya, kita belum bisa lagi mengatasi bagaimana kalau intrusi air laut terjadi. Ini makanya kemarin Yagi tahun 2018 ramai sekali berdiskusi mengenai definisi intrusi air laut di Jakarta. Jadi kandungan garam di air tanah Jakarta dia naik terus. Tapi apakah itu intrusi atau proses-proses geologi yang lain? Ini jadi sangat menarik untuk dibahas. Kenapa? Kalau dia adalah intrusi,
sudah kita tidak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau itu adalah proses-proses lain, proses-proses geologi yang lain, kita masih punya harapan terhadap kualitas air tanah ini. Ya, amblesan tanah, land subsidence ini juga sama, ya belum ada teori yang baik bagaimana untuk mengatasinya. Ya, ini PR buat rekan-rekan geologi teknik juga dilihat. Jadi kalau kita lihat di sini, maka yang ini ya potensi bahaya akibat air tanah yang ini bisa menjadi bencana yang permanen. Sedangkan yang ini kalau kita paham, mudah-mudahan ini kita bisa mengatasinya sebelum ini terjadi ya. Dan ini adalah indikasi-indikasi di lapangannya ya, kompaksi akifer ya, transisivitas berkurang, tekanan pada vegetatif di sini. Jadi ini adalah bencana-bencana air tanah yang sangat mungkin terjadi dan terutama di daerah kota, daerah urban sangat cepat bisa terakselerasi ya. Kenapa? Karena kebutuhan airnya tinggi, aktivitas penduduknya tinggi. Baik, ini jadi slide saya yang terakhir dalam mengatasi ini. Saya pernah melakukan riset ya dengan kerjasama dengan joint research dari Nature, kita membandingkan dengan beberapa kota besar yang ada di Asia terhadap Jakarta. Ya, kita lihat, jadi pengambilan air tanah bukanlah cerita baru ya, di dunia ini, dan kita bisa belajar dari negara-negara lain apa yang dilihat. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa tahap ya. Jadi beberapa tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5. Ini bukan tahap terakhir, mungkin nanti ada tahap 6, tahap 7, dan seterusnya. Kita bisa lihat bahwa tahap 1 adalah ketika air tanah untuk pembangunan kota, kebutuhan kota, murah, mudah diakses, dan stabil dan bersih. Ini banyak ya, kota-kota masih di tahap 1. Ya, tidak ada masalah dengan air tanah, kenapa harus dibahas, kenapa perlu hidrogeologis, hal seperti itu mungkin ya. Kami sudah gali sumur di mana-mana saja dapat air, ya, air tinggal diambil dengan gayung, tidak usah pakai pompa. Ini adalah tahap pertama ya. Bersyukurlah, beruntunglah rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang tinggal di kota-kota dengan yang masih dalam tahap pertama. Ya, karena air tanahnya masih sangat murah, ya, bersih, mudah diakses, tapi stabil dan bersih. Hanya kalau kita terus melihat perkembangan kota, ya, mulai banyak kota-kota mengalami di tahap kedua. Mulai mengalami yang kita sebut tadi sebagai bencana air tanah. Ya, pengambilan yang tidak terkendali, ya, besar-besaran, mulai mengakibatkan land subsidence, ya, kemudian salinisasi, ya, garam, ya, tadi saya nggak bilang intrusi karena penggaraman air tanah juga bisa terjadi dengan mekanisme yang lain, ya, saya sebutnya mekanisasi, kemudian kualitasnya berturun, ya, kuantitasnya berturun, air tanah yang berturun, ini adalah tahap kedua. Ya, dan 5 kota besar yang ada di Asia sudah pernah mengalami ini. Ketika saya mulai riset Jakarta tahun 2004, ya, ini adalah teman-teman dari negara lain mengklasifikasikan kita di tahap 2. Jadi panahnya sampai sini. Makanya saya kasih tanda di sini. Kemudian kita lihat kalau kota-kota lain lagi puasa, nggak boleh minum ya Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi kita lihat tahap 3. Jadi apa yang dilakukan setelah mulai muncul bencana air tanah ini atau bahaya-bahaya air tanah ini? Ya, seluruh kota-kota lain waktu itu, ketika itu Jakarta masih dalam progres, itu mulai melakukan penegakan peraturan air tanah. Ya, jadi regulasi mulai ditegakkan, ya, kebijakan mengenai air bersih kota mulai diberikan. Jadi kota-kota lain selain Jakarta waktu itu adalah mulai mengganti air tanah. Ya, jadi substitusi air tanah diganti oleh air dari urusan air minum, air perpipaan. Ya, jadi karena memang kalau kita lihat bahwa solusi di kota yang paling ideal itu adalah bisa tersedia air bersih untuk kota itu dari perusahaan minum tanpa harus mengambil dari sumber-sumber air yang lain, baik air sungai, air tanah maupun yang lain. Jadi air perpipaan itu jadi kunci. Ya, karena memang kita harus bicara bahwa manusia itu makhluk ekonomi. Kalau misalnya dia bisa mendapatkan air yang lebih murah, ya dari PDAM misalnya, kenapa dia harus bikin sumur? Yang harus bayar listriknya, yang harus bayar pengolahan airnya kalau memang sumurnya mengandung besi yang tinggi. Kan tinggal pasang keran dan bisa lebih murah. Jadi pasti akan pindah. Jadi waktu itu saya pernah diskusi ramai bagaimana mengatasi sumur-sumur pemboran yang ilegal. Sederhana, berikan air yang bersih buat mereka. Ya. Dan yang dibutuhkan kebanyakan untuk yang sumur bor ilegal ini bukan air minum, tapi air baku. Cukup air baku. Ya. Domestik yang perlu air minum. Ini mungkin bisa kita lanjutkan diskusi di sini. Jadi semua kota-kota di sana mencoba menegakkan regulasinya, ya, sehingga airnya masuk tahap keempat, mulai pulih daerah-daerahnya. Jadi apa yang bisa pulih di sini adalah muka air tanahnya mulai naik. Ya, itu indikatornya di situ. Ya, jadi kita bisa sama-sama lihat di sini. Hanya yang menarik untuk kota-kota di Jepang ini malah masuk tahap kelima. Jadi tahap kelima ini ada bencana baru. Ya, jadi pulihnya air tanah ternyata tidak selalu menjadi sesuatu berkah. Ya, bisa jadi musibah. Kenapa bisa begitu? Kalau di kasus di Tokyo dan Osaka itu adalah stasiun-stasiun bawah permukaannya, ya MRT-nya itu tergenang air sekarang. Karena stasiun-stasiun ini dibangun pada saat muka air tanahnya di bawah. Ya, pada saat mereka mengalami overeksploitasi. Sekarang mereka sudah berhasil dengan konservasinya, itu adalah malah tenggelam, tergenang, banjir. Sehingga mereka harus memompa dari stasiun-stasiun air tanahnya. Ini menarik ya.
Jadi apa yang terjadi di tahap 5 kita belum tahu gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Kalau dalam kasus Indonesia mungkin yang menarik adalah likuifaksi. Gimana kalau misalnya muka air tanah membaik? Jangan-jangan jadi potensi likuifaksi karena muka air tanahnya semakin mendekati permukaan. Ini PR yang menarik sebenarnya. Tapi jangan dulu berpikir ke situ. Lebih baik kita bekerja di tahap keempat dulu. Jadi kalau kita lihat Taipei ini masih di tahap keempat ya. Saat ini muka air tanahnya sudah naik dan mereka terus begitu. Mereka belum melaporkan ada bencana apapun. Ya, Bangkok sedikit maju dari kita. Kenapa saya buat gambarnya seperti ini adalah karena Bangkok sudah melakukan laporan bahwa muka air tanahnya naik. Ya, sudah ada report. Muka air tanah mereka mulai naik. Jakarta, ya Jakarta sekarang regulasinya sudah diketatkan. Ya, kemudian konservasi, sumur resapan, semua sudah mulai banyak sekali menjadi perhatian kita semua. Ya, sekarang kita tinggal menunggu good news-nya. Kemudian segera ada laporan bahwa muka air tanahnya naik, sehingga kita bisa lihat bahwa Jakarta pun sudah mulai masuk ke tahap keempat, ya, tahap pemulihan di sini. Hanya mungkin itu sedikit gayangan apa yang coba kita bangun di urban hydrogeology. Ya. Mungkin pertanyaannya adalah sekarang bagaimana dengan Semarang dan Surabaya. Mungkin sore ini bisa jadi sesi berbagi, ya, sharing session yang baik sekali antara kita semua untuk melihat bagaimana perkembangan dari air tanah di masing-masing kota. Mungkin dari saya itu dulu sebagai pengantar, mungkin bisa kita lebih detailkan pada saat diskusi nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Beliau Okta. Ya, terima kasih Pak. Waduh, ini ternyata sangat menarik sekali ya Pak ya. Kebetulan saya juga di Bali Pak, juga saya banyak bergerak juga di bidang air tanah ini bersama Pak Ketut Ariantana ada di sini juga kebetulan. Nah ini juga memang ternyata problem-problem ini tuh juga ada memang di kota-kota besar juga Pak, kayak di Bali juga ada juga ternyata ini. Terus menarik juga ini terkait ternyata ilmu air tanah ini ternyata secara penelitiannya juga multisektoral Pak ya, artinya multidisiplin juga. Dan ternyata penanganannya juga perlu secara multisektoral juga, nggak bisa hanya ESDM aja atau tidak bisa hanya dari perguruan tinggi saja gitu ya. Terus menarik juga ternyata di Jakarta ini kita sudah di tahap keempat. Nah, menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana ya terkait dengan yang di Semarang dan Surabaya. Ini juga yang secara mungkin hampir mirip ya secara faktor geologinya hampir mirip dengan di Jakarta nih yang memang kondisinya didominasi oleh aluvium dan seperti itu. Mungkin untuk sesi pertanyaan mungkin Bapak Ibu nanti bisa raise hand seperti dijelaskan tadi oleh host. Nanti di akhir sesi bisa raise hand untuk bertanya kepada para pemateri. Mungkin untuk selanjutnya biar kita tidak kehabisan waktu diskusi, mungkin saya lanjutkan ke Pak Thomas. Monggo Pak Thomas untuk bercerita tentang bagaimana kondisi air tanah di Semarang. Ini juga menarik juga. Monggo Pak. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini saya akan sharing terkait dengan kegiatan hidrogeologi yang ada di Kota Semarang. Jadi tema yang akan saya berikan adalah urban geologi dan isu air tanah perkotaan, khususnya problematika hidrogeologi dan hidrogeologi di Kota Semarang. Saya Thomas dari Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Yang pertama, saya ingin memberikan latar belakang dulu. Mengapa air tanah ini juga menjadi problem di Kota Semarang, namun juga ada berkah dari Kota Semarang terkait dengan keberadaan air tanah. Yang kedua, terkait dengan isu lingkungan yang ada di Kota Semarang. Kemudian bagaimana kondisi geologi, hidrogeologi, serta sumber dan rekomendasi yang bisa kita berikan untuk kota kita ini. Nah, seperti disampaikan, memang Semarang ini letaknya berada di tengah-tengah di antara Jakarta dan Surabaya. Dengan karakteristik yang hampir sama, kita memiliki juga ternyata ada berbeda. Ya. Sedikit berbeda nanti dengan yang ada di Jakarta. Nah, karena ada perbedaan yang cukup terlihat di kota Semarang yang tidak dipunyai oleh Jakarta dan Surabaya. Apa itu yang saya akan sajikan? Dan ini adalah lokasi kita. Lokasi di mana kita berada Semarang kurang lebih ya kalau flight dari naik pesawat 1 jam dari Surabaya hanya 30 menit gitu ya. Nah, mengapa berbeda karakteristik di Semarang dengan di Jakarta dan Surabaya sebenarnya? Nah, kalau di Semarang kita ini secara morfologi itu ada 2. Ya, kita punya lowland area sama dengan Jakarta, Surabaya. Lowland area di mana di bagian
utara hingga menuju ke tengah kota Semarang, daerahnya datar. Kemudian beranjak-anjak naik ya, mulai dari wilayah Tanah Putih sampai Jatingaleh, kemudian sampai Banyumanik, Mijen dan Gunung Pati, ini masih satu kesatuan di kota Semarang. Memang kalau kita berbicara tentang karakteristik air tanah antara highland dengan lowland pasti berbeda. Mengapa berbeda? Dalam hal karakteristik regulasi, dua area ini ternyata memang dipisahkan wilayah cekungan air tanah. Ya. Jadi kalau di lowland area ini, yang tengah ini masuk pada yang kita sebut sebagai cekungan air tanah Semarang Demak. Sementara di wilayah bagian selatan ini memang berbeda karakteristiknya sehingga dia masuk pada cekungan air tanah Ungaran. Nah, ini. Jadi walaupun kita satu kota Semarang, namun secara hidrogeologi kita merupakan daerah yang berbeda. Namun di sini perbedaan ini tidak terlalu mencolok terkait dengan air tanah. Artinya mencoloknya adalah kalau di sini sumur-sumur juga ada, walaupun di highland area sumur gali, sumur bor juga ada. Di lowland area juga sama. Sumur bor, sumur gali itu juga ada semuanya. Sehingga berkah bagi wilayah tidak saling iri di daerah lowland dan highland, ternyata juga memang ada air tanah di dua wilayah kita di kota Semarang ini. Nah, saya ingin sedikit bercerita tentang kota Semarang terkait dengan jumlah penduduk dan juga terkait dengan pengambilan air tanah gitu ya. Nah, pengambilan air tanah ini memang tidak lepas dari jumlah penduduk di kota Semarang. Di kota Semarang yang saya dapatkan, saya kumpulkan dari data BPS Kota Semarang mulai dari 95 sampai dengan 2019. Kita memiliki tren yang sama dengan kota yang lain. Kita naik trennya. Kita naik kurang lebih kita hampir punya 1,8 juta, ya 1,8 juta jiwa. Nah, menariknya lagi setelah kami coba untuk analisis terkait dengan jumlah penduduk ini, kemudian Semarang ini tersusun atau memiliki 16 kecamatan. 16 kecamatan ini setelah kita cek satu persatu, ternyata imbang antara daerah lowland dan highland, 8 kecamatan, 8 kecamatan. Saya mensarikan dari jumlah penduduk ini kita coba kita lihat. Jadi kalau warna merah ini adalah lambang dari penduduk di kota Semarang di daerah highland, mulai dari wilayah yang ada di Ngalian sampai dengan Gunung Pati, Banyumanik, Tembalang ini trennya dilambangkan oleh warna merah. Sementara warna biru ini dia memiliki tren untuk daerah di lowland area dan cukup menariknya kalau biasanya orang melihat bahwa antara highland dan lowland itu banyak jumlah penduduk di lowland. Tidak, tapi tidak di Semarang. Mengapa? Dari hasil BPS yang saya dapatkan, kemudian kita coba analisis, ternyata tren untuk kota Semarang ini mulai berubah. Warga Semarang lebih banyak sekarang tinggal di daerah highland. Mulai tahun 2016, ini terlihat daerah highland ini, ya daerah highland ini ternyata lebih tinggi sekarang jumlah penduduknya dibandingkan dengan lowland. Ya. Berangsur-angsur memang ada sedikit ini berbeda, tapi di tren 2019 sudah meninggalkan nih daerah lowland untuk dijadikan tempat tinggal. Jadi 2019 ini sudah meninggalkan untuk highland ini didiami oleh masyarakat. Memang ini akan terlihat dari nanti saya akan sampaikan mengapa mereka bisa merubah pola hidupnya untuk tinggal. Jadi dari hasil dokumen RT RW nanti akan terlihat mengapa ada perubahan ini. Nah, kemudian pada grafik selanjutnya ini kita lihat bagaimana kita memiliki tren antara jumlah sumur dan juga pengambilan di kota Semarang yang memang awalnya stabil sedikit, kemudian setelah ada perkembangan kota mulai tahun 1980-an naik ya. Naik meningkat cukup tajam ya. Apalagi sampai dengan kegiatan di milenium baru ini. Kita lihat hampir 1.000 sumur yang ada di kota Semarang yang berizin ini. Kemudian juga abstraksi lebih dari 60 juta. Nah, kita ada drop ini. Drop ini mulai pada masa ternyata politik itu mempengaruhi. Mengapa? Dari awalnya undang-undang pemerintahan daerah, otonomi daerah ini ada. Dari awalnya merupakan kewenangan dari pusat, dalam hal ini kementerian, ya, dan dikembalikan ke wilayah kabupaten, kota, dan ke provinsi, ternyata kita memiliki stagnan, kita memiliki drop yang cukup tajam di sini terkait dengan banyaknya sumur dan banyaknya pengambilan. Ini
Dikarenakan memang mungkin pada saat itu belum siap dari pemerintah daerah untuk mengelola terkait dengan air tanah. Dari pusat tiba-tiba menjadi kewenangan daerah lah ini. Kemudian setelah mereka menyadari tugasnya ini memang dikembalikan kepada daerah dan juga sumber daya manusia di daerah ini mulai siap, mulai stabil kembali. Memang keberadaan dari sumur dan juga jumlah abstraksi sudah memang meningkat terus selaras dengan jumlah penduduk yang meningkat. Ini adalah gambaran bagaimana kondisi penggunaan air tanah di wilayah CAT Semarang Demak. Ini memang bukan Semarang saja karena ini kami bekerja sama dengan provinsi untuk melihat wilayah CAT Semarang Demak yang memang kewenangan provinsi, sehingga di sini kita lihat trennya ya memang seharusnya naik terus, kemudian ada masalah geopolitik ini sehingga menyebabkan kita juga sedikit mengalami ya record data yang tidak cukup bagus untuk di wilayah di Kota Semarang. Nah, kemudian juga saat ini juga isu lingkungan ya, kita masuk pada isu lingkungan. Isu lingkungan di Semarang ini yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Ini memang Semarang jadi daerah tanah ambles paling parah di Indonesia, bukan Jakarta. Ini terlihat dari foto-foto yang kita kumpulkan untuk wilayah Kota Semarang di bagian utara dan Demak. Memang di mana kalau wilayah ini sebenarnya sudah memang tidak layak dihuni, tapi di beberapa tempat masih bisa digunakan dengan membuat rumah apung ini ya. Rumah apung di mana mereka masih tetap tinggal di sini karena ketika mereka ya untuk memutuskan pindah ke bagian selatan ya tentunya biaya yang sangat tinggi yang mereka harus keluarkan. Ini kondisi seperti ini ya. Jadi dari hasil diskusi pada beberapa hari yang lalu dengan tim Water Dialogues 2020 antara pihak Belanda dan juga pemerintah Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini merupakan hasil yang bisa kita lihat. Land subsidence di Kota Semarang, khususnya di bagian utara juga semakin luar biasa. Kemudian dari isi lingkungan ini juga dari hasil diskusi juga disampaikan beberapa penyebab ya land subsidence di Kota Semarang. Ada yang penyebab tentang natural atau geogen, kemudian juga ada anthropogene. Jadi mulai dari natural consolidation, ada yang menyatakan tectonic movement. Ya ini adalah hasil dari penyebab land subsidence di Kota Semarang, dan kemudian juga ada yang menyatakan itu terkait dengan pengambilan air tanah yang berlebih. Kemudian juga karena tentang pembebanan yang terjadi. Nah, inilah isi lingkungan yang berkembang di Kota Semarang. Nah, kemudian terkait dengan isi lingkungan yang lain terkait dengan industri. Jadi industri di Kota Semarang juga mengalami dampak ya, dampak terkait dengan masalah land subsidence. Ini ada beberapa existing industri ini yang mengalami dampak khususnya di bagian utara Kota Semarang terkena dampak. Kemudian juga dengan perbatasan di sekitarnya ya di Kendal maupun di Demak ini juga mengalami dampak. Artinya banyak perusahaan di bagian utara sudah tidak berfungsi kembali, ya, artinya menutup usaha mereka untuk bergerak pindah ke lokasi yang baru di wilayah bagian selatan. Ini ada kawasan industri, Tambak Aji, kemudian juga kita mulai kawasan industri Candi yang lain, ya, dan juga ada yang di bagian selatan lagi. Jadi inilah salah satu akibat dari land subsidence yang ada di Kota Semarang. Kemudian isi lingkungan lagi yang menyambung dari mengapa jumlah penduduk di Kota Semarang ini berubah untuk wilayah bagian Highland. Kita coba cermati RT RW dari Kota Semarang tahun 2000 sampai 2010, daerah-daerah di selatan Kota Semarang ini masih berwarna hijau dari RT RW-nya. Berangsur-angsur hilang warna hijau ya, menjadi warna kuning cerah, yang artinya daerah-daerah ini berubah alih fungsi dari daerah pertanian ya, daerah perlindungan ini menjadi daerah budidaya. Jadi Semarang semakin banyak kawasan-kawasan perumahan baru di bagian selatan ya, sehingga inilah yang menyebabkan mengapa pertumbuhan penduduk di daerah Highland sekarang sudah mengalahkan di daerah Lowland di Kota Semarang ya. Memang di beberapa tempat juga ada perubahan dari awalnya pemukiman menjadi industri jasa, pelabuhan, bandara baru ya, bandara baru, kemudian juga beberapa sawah-sawah juga menjadi area
untuk pemukiman di bagian timur Kota Semarang yang juga meningkatkan jumlah penduduk khususnya untuk daerah lowland di bagian timur Kota Semarang. Inilah salah satu isu lingkungan juga yang terjadi di Kota Semarang. Kemudian isu lingkungan yang lain selain masalah lemsasi dan masalah perubahan penggunaan lahan, ini adalah tentang air tanah. Ya. Jadi sudah banyak yang menyorot terkait dengan eksploitasi air tanah, mulai dari berita-berita yang ada melalui koran, melalui media massa untuk televisi, ya. Kemudian juga ada dari LSM, Red Light for Groundwater, wilayah Kota Semarang. Inilah yang terjadi di Kota Semarang. Sehingga di sini Kota Semarang punya banyak permasalahan atau isu lingkungan. Nah, kemudian terkait dengan adanya penggunaan air tanah yang berlebih, ini juga salah satu gambaran yang bisa kita ambil melalui data sumur monitor yang kami kumpulkan. Ya, jadi di Kota Semarang ternyata ada yang memang signifikan turun terus. Ini khususnya adalah wilayah-wilayah di bagian utara Kota Semarang ya, yang memiliki sumur monitor dengan terlihat trennya sangat menurun. Kemudian di beberapa tempat ya tidak terpengaruh, khususnya misalkan wilayah di daerah di bagian atas Kota Semarang gitu ya. Jadi ini gambaran dari sumur monitor trennya yang di wilayah bagian atas Kota Semarang trennya tidak berubah atau tidak signifikan. Demikian pula di wilayah lain. Ini ada satu wilayah juga ya di bagian atas Kota Semarang ya. Jadi memang ada perubahan signifikan untuk sumur monitor yang ada di Kota Semarang khususnya di bagian utara. Mengapa itu terjadi? Ya nanti kita akan lihat satu persatu. Jadi kita mulai dulu dengan kondisi geologi di Kota Semarang. Jadi Kota Semarang ini dengan morfologi yang bagian utara ini lebih rendah dibandingkan di bagian selatan, dan batuan yang ada di Kota Semarang paling tua ini adalah setempat kita jumpai batuan andesit. Ini batuan yang menjadi juga bahan baku untuk bendungan Jati Barang. Ya, ini adalah ada sedikit batuan beku yang ada di Kota Semarang, kemudian beralih menjadi batuan sedimen. Ya, tersier ini wilayah di mana kalau kita lihat ini adalah wilayah yang tidak stabil karena komposisinya tersusun oleh material sedimen berukuran halus, ini adalah lempung dan juga ada yang mengalami sedikit pengaruh karbonat gitu ya, lampalnya, sehingga wilayah-wilayah di bagian tengah ini merupakan wilayah yang tidak stabil keberadaannya, dan khususnya ini di daerah di mana kita juga ada jalan tol yang baru di Kota Semarang ini, jalan tol Semarang-Bawen, yang beberapa tempat ini sering juga tidak stabil atau sering mengalami gangguan longsor karena keberadaan dari formasi kerek ini. Sementara di wilayah bagian tengah Kalibeng ini, di bagian warna biru ini merupakan kondisi napal dan di mana ini dimanfaatkan oleh Kota Semarang sebagai area TPA. Ya, jadi mereka ternyata juga sudah memperhitungkan faktor terkait dengan filtrasi yang alami dari lempung yang ada di Kota Semarang. Kemudian juga ada batuan sedimen lain, ya, produk vulkanik adalah formasi damar, ya, formasi damar, dan juga ada kali getas, ya, kali getas, jongkong, dan lain-lain. Kemudian yang mendominasi di bagian utara ini adalah endapan aluvial, di mana ini merupakan nantinya tempat berkumpulnya air yang ada di Kota Semarang. Kalau kita lihat, ya, ini adalah kondisi hidrogeologinya. Warna biru ini karena dipengaruhi oleh litologi penyusun dari bagian utara atau lowland area, sehingga kalau kita lihat ya, ini warna semakin biru menandakan air tanah di Kota Semarang ini adalah memiliki produktif yang sangat tinggi. Ini terlihat dari salah satu sumur lama yang ada di Kota Semarang ya. Jadi ada satu sumur lama, ini adalah sumur artesis yang dibangun oleh Belanda ya pada tahun 1871 dengan kedalaman 71, dan pada saat ini pun ini juga masih bisa berfungsi digunakan oleh masyarakat setempat ya. Jadi ada yang dialirkan ke beberapa tempat, misalkan ini ada di sebelah ada sedikit tempat toilet, dan yang ini yang menjual air ya, untuk penjual air ini masih bisa terus-menerus ada sampai saat ini. Awal dari sumur ini dibuat untuk masyarakat satu mandi dan segala macam, dan juga sebagai tempat
untuk waktu itu ada wabah kolera di Kota Semarang, ya, dia memanfaatkan sumur air bersih ini untuk jelas sudah cukup lama, namun untuk jumlah potensi yang ada di wilayah ini tidak berubah sama sekali dan kualitasnya pun pada saat tahun 2018 kemarin ya kami melakukan pengujian sampel air. Kami kebetulan melakukan ini di Badan Geologi, terlihat hasilnya memang sangat bagus, masih layak untuk digunakan masyarakat sebagai salah satu sumber air minum. Ya, di tengah-tengah sumur-sumur yang lain di wilayah Kota Lama yang sudah berubah rasanya, sudah banyak yang asin, tapi sumur ini masih tetap dan sumur ini memang andalan untuk wilayah di Kota Lama. Ya, Kota Lama di Semarang ini salah satu senior hidrogeologis yang saya sebagai tukang fotonya memfoto beliau pada saat kita bersama-sama berkunjung ya, menikmati Kota Lama dan juga sumur lama yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana kondisi hidrogeologi sekarang. Nah, dengan keberadaan ya air tanah yang sangat melimpah pada bagian utara, pada bagian lowland area, ini ditunjukkan terkait dengan sebaran sumur bor. Dari hasil yang kami lakukan ya untuk inventarisasi data, bervariasi kedalaman sumur bor yang ada di Kota Semarang, khususnya di bagian utara dan tengah ini. Ya, sehingga di sini kita lihat ratusan, kalau tidak salah saya mengumpulkan sebanyak 340 sumur. Ini yang berizin. Ya, seperti yang dahulu sebagian besar izinnya ini masih sangat kurang ya, atau boleh dikatakan illegal waterlogging gitu ya di wilayah ini. Izin 1, kemudian eksekusinya adalah 5. Nah, karena apa? Lemahnya pengawasan. Karena dulu untuk kewenangan air tanah ini semuanya dilimpahkan ke pusat, sehingga ketika perizinan mereka untuk izin 1 kadang-kadang bisa membuat banyak. Nah, kita lihat sebaran dari kedalaman bervariasi, memang dominasinya adalah 60 sampai 120 meter. Ya, jadi di wilayah Kota Semarang dominasinya ini. Inilah yang terjadi. Kemudian di wilayah timurnya, di wilayah Demak, ini terlihat sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda untuk pengambilan air tanah. Mengapa berbeda? Nanti akan saya memperlihatkan cross section-nya. Ya, jadi di Demak ini setempat-setempat saja. Ya, setempat-setempat saja ya, sumurnya, kemudian juga kedalamannya ya. Ada yang lebih dari 180 meter di beberapa tempat karena apa ya? Karena mereka ada kesulitan ketika mengambil air tanah. Ya, jadi akan terlihat dari cross section ini. Ya, jadi adalah cross section yang kami kumpulkan dari beberapa data, mulai dari data yang baru sampai dengan data lama sampai dengan data yang baru. Inilah di bagian atas, ini adalah cross section untuk wilayah Kota Semarang yang ini adalah di wilayah bagian Jatingaleh, kita jumpai produk vulkanik tadi Damar, kemudian berangsur-angsur slope-nya merendah gitu ya, ke bagian utara Kota Semarang sampai dengan di wilayah Demak. Ini adalah cross section-nya. Dari cross section ini terlihat memang untuk wilayah Kota Semarang akuifer bebasnya memang cukup tebal. Jadi dengan dominasi untuk wilayah di Kota Semarang sumur bor maupun sumur gali yang sangat banyak, ini mengakibatkan pengambilan air tanah melalui akuifer bebas saja mereka sudah mencukupi. Kemudian bagaimana dengan akuifer tertekannya? Dengan lapisan lapisan lempung ini ternyata memang sama. Ya. Untuk kondisi bawah permukaan di Kota Semarang, ini ada akuifer 2, ya kita bagi menjadi 2. Keberadaan dari untuk akuifer sedimen marine, ada yang akuifer garang dan akuifer damar. Ya, jadi kondisi di Kota Semarang ini ada 2 macam akuifer bebas dan tertekan dan memang sangat terlihat sangat bagus sekali sebagai tempat untuk menyimpan air. Kita bandingkan dengan wilayah Demak, ya, walaupun memang ada 2 akuifer, tapi keberadaan dari lempung-lempung yang cukup tebal ini, ya, lempung-lempung yang cukup tebal ini mengakibatkan kesulitan pengambilan air tanah di wilayah Demak. Untuk wilayah bagian Demak kita lihat jelas sekali kita banyak sekali
memiliki lapisan-lapisan yang sedikit menahan air, yaitu lempung ini, yang mengakibatkan tentunya tidak bisa mendapatkan air yang cukup berarti di wilayah Demak. Untuk pengeboran sendiri, mereka juga menyadari mereka tidak akan bisa lebih dari 80-100 meter di wilayah bagian Demak ini karena keberadaan dari lempung yang cukup tebal. Inilah mengapa air tanah di Kota Semarang ini berbeda dengan wilayah lain walaupun dekat misalkan Demak terkait dengan masalah dari kuantitas. Nah, terkait dengan data land subsidence dari hasil juga kemarin ada diskusi water dialogues, ini sumber dari Pak Heri Andreas dan juga saya baca dari Bu Dwi Sarah dari LIPI dan kawan-kawan ini sekarang untuk kondisi land subsidence sudah mencapai 15 cm per tahun untuk wilayah di bagian utara. Ini ada salah satu stasiun pengamatan dari BIG, Badan Informasi Geospasial, yang berfungsi untuk mengkaji terkait dengan land subsidence yang ada di Kota Semarang dan berada di tepi Laut Utara Jawa ini. Ya, jadi di tepi laut ini di Kota Semarang ini ada satu tempat dan ini masih digunakan pengamatannya oleh BIG dan peneliti-peneliti asing land subsidence yang ada di Kota Semarang, khususnya yang di bagian utara, karena memang sangat tinggi sekali land subsidence dan di Kota Semarang. Nah, kemudian terkait dengan isu di Kota Semarang, ya kita akan mencoba melihat bagaimana apakah di Kota Semarang ini terjadi intrusi atau tidak, gitu ya. Jadi kalau dari informasi yang berkembang di surat kabar sering menyatakan, wah sudah terjadi intrusi. Kemudian kami dari tim hidrogeologi di Universitas Diponegoro mencoba untuk melakukan analisis resistivity atau geolistrik dengan Wenner array. Ya, jadi kita menggunakan konfigurasi Wenner karena kita ingin melihat horizontal profiling dari kondisi di Kota Semarang khususnya di bagian utara apakah sudah terjadi intrusi atau tidak gitu ya. Jadi kita melakukan 10 pengukuran geolistrik dengan Wenner ya sepanjang 180 meter per titiknya ini. Kita ada 6 pengukuran di bagian tengah dan juga di bagian timur Kota Semarang dan 4 di bagian lebih ke arah barat. Nah, hasil dari ini kita bisa lihat bahwa resistivity ring yang ada ini punya untuk wilayah yang kita duga sebagai keberadaan adanya intrusi itu range-nya sangat kecil sekali dibandingkan dengan yang lain. 0,7 sampai 1,26 ohm meter dengan kedalaman bisa mencapai 25 meter dari hasil analisis kami. Wilayah di mana saja? Dari 10 titik ini kita memiliki wilayah sebaran yang terkena yang kami identifikasi gitu ya sebagai daerah yang ada intrusi air laut gitu ya. Nah, ini wilayahnya ada di Semarang 1 gitu ya. Kemudian ada Semarang 2, Semarang 3, Semarang 5 dan Semarang 7. Jadi wilayah di bagian utara ini kemudian berangsur sampai dengan bagian timur dari Kota Semarang dan sedikit ada yang mengarah ke bagian barat. Nah, inilah yang kami coba untuk kaji terkait dengan intrusi. Dan namun kami juga berusaha untuk melihat second opinion. Benar nggak intrusi? Kami cek dengan kondisi dari fisik air. Ya, kami coba ukur nilai DHL dari air tanah yang ada di Kota Semarang. Jadi dari beberapa data yang kami dapatkan, ya kita kurang lebih 30-an lebih sumur dangkal yang kita coba analisis air tanahnya melalui sumur gali yang ada. Ya ini memang terlihat sama dengan apa yang kami coba untuk lakukan analisis geolistrik. Jadi ini nilai yang sangat tinggi, 2.500, bahkan kalau yang di bagian timur Kota Semarang ini, di wilayah Gendong ini bisa sampai 6.000 mikrosimen per sentimeter. Ya. Sama juga di wilayah ini. Dan ini memang sangat sama dengan hasil geolistrik kami. Kemudian juga ada di bagian barat tadi, gitu ya. Kita juga melihat ini ada satu wilayah di mana memang ini cukup tinggi. Memang ini ada tambak, ya. Tapi di sini pemukiman, di sini bukan tambak, di sini pemukiman yang warganya masih menggunakan air dari sumur gali yang mereka buat untuk kegiatan sehari-hari. Inilah kondisi yang ada di Kota Semarang terkait dengan sebaran dari air asin yang kita dapatkan. Nah, apa yang bisa saya sajikan ini bahwa terkait dengan isu lingkungan, terkait dengan subsiden pengambilan air tanah ini kita butuh ya. Kita butuh pendekatan
secara komprehensif, kolaborasi dari semua sektor. Dan kita sekarang juga mulai bekerja dengan pihak asing dan juga pemerintah Jawa Tengah, ya ini terkait dengan penanganan masalah land subsidence khususnya di bagian utara Kota Semarang, dan juga terkait dengan evaluasi di Kota Semarang ini sudah ada pemberlakuan kuota, ya kuota debit pengambilan. Jadi yang perizinan baru untuk wilayah dengan subsiden yang cukup tinggi itu ada yang ditolak, namun ada juga yang masih diberikan, namun dengan beberapa persyaratan khusus yang terkait khususnya misalnya adalah posisi screen. Mereka masih boleh mengambil apabila screen itu lebih dari 150 meter. Namun kalau kita lihat 150 meter dari hasil cross section juga sesuatu yang agak susah untuk didapatkan di wilayah kota sekarang karena di bawahnya sudah ketemu lempung seperti di Demak. Kemudian juga terkait dengan tata guna lahan, sebaiknya kita juga nantinya bisa berkolaborasi bersama dengan dinas teknis terkait, khususnya untuk wilayah konservasi. Jadi ini yang bisa saya berikan gambaran terkait dengan Kota Semarang, ya mulai dari isu lingkungan dan juga kondisi air tanah di wilayah Kota Semarang. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan nanti kita bisa lanjut pada diskusi. Baik, Ya. Terima kasih Pak Thomas. Oh, ini sangat menarik ya. Ternyata cukup berbeda ya. Ternyata saya kira dengan kondisi setting geologi yang hampir mirip, yaitu mungkin daerah aluvial atau ini, ternyata kondisi atau problematikanya juga agak berbeda itu terkait di Jakarta. Ini yang menarik, saya mungkin cermati di sini ada perubahan pola hidup masyarakat. Ya ini Betul. yang biasanya dulu orang mungkin membangun atau membuat kota itu di daerah lowland ya Pak ya. Sekarang justru populasi itu berpindah ke highland. Ini cukup menarik. Betul. Cukup menarik, betul. Ternyata, betul. ya, ini kondisi ini juga dipengaruhi oleh air tanah itu juga ya. Betul. Dan isu lingkungan yang terjadi di bagian bawah Kota Semarang. Masyarakat sudah belajar. Ini menarik juga. Nah, ini juga terkait, memang ternyata tidak bisa dihindari juga ada beberapa problem terkait adanya land subsidence juga ataupun intrusi air laut di bagian utara dari Semarang ini. Nah, ini juga poin yang cukup dicermati ternyata peran pengawasan terkait izin air tanah ini sebenarnya ini salah satu poin yang sangat penting ya Pak ya. Maksudnya Betul. dari sekian proses ini poin pengawasan ini sangat penting. Betul. Nah, ini mungkin bisa di-share sedikit pengalaman dari Pak Supoyo sendiri nih. Kebetulan Pak Supoyo ini ada di Dinas SDM Jatim mungkin. Jadi sebagai pemegang artinya kebijakan atau pengawasan mungkin bisa share sedikit. Tapi mungkin ada kaitannya tentang isu yang ada di Surabaya. Mungkin Pak Supoyo bisa mulai untuk memaparkan tentang problematika air tanah yang ada di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, ini season terakhir. Jadi kalau tadi dari dua narasumber sudah cerita, ternyata ceritanya Jakarta berbeda dengan Semarang. Ini Surabaya mungkin nanti berbeda lagi nih Surabaya. Jadi kalau yang dua kota tadi disinggung Mas Fajar sama Pak Thomas, yang dicerita panjang lebar Semarang, sudah banyak masalahnya dan cukup lama. Ini Surabaya ini baru dimunculkan masalahnya. Baik, jadi saya mulai problematika air tanah di kota Surabaya seperti apa. Jadi di Surabaya ini ada dua isu lingkungan yang menarik yang terkait dengan air tanah, yaitu yang pertama adalah adanya intrusi air laut. Ini merupakan isu klasik di Surabaya. Nanti benar atau tidaknya nanti bisa kita lihat data-data yang ada. Ini pertama kali saya mendapatkan data dari tesis Ibu Titik Winanti, dia ini adalah dosen IKIP Negeri Surabaya yang sekarang UNESA. Jadi dia membahas masalah permasalahan air tanah di Surabaya, salah satunya dia menyinggung masalah intrusi air tanah di Surabaya. Sehingga
dari TC-nya saran beliau harus ada ini sumur-sumur resapan sehingga bisa mengendalikan di Surabaya. Kemudian yang kedua isu-isu yang muncul yaitu adanya penurunan muka tanah. Nah, isu ini muncul relatif baru, yaitu baru muncul tahun 2010. Ini dari hasil penelitian Geomatika IPS waktu itu dipublikasikan di media Jawa Pos, jadi menjadi gemparlah Surabaya. Karena waktu itu muncul bahwa di Surabaya ini sudah terjadi penurunan muka tanah antara 5 sampai 10. Hanya satuannya waktu itu milimeter. Jadi kalau di senti gitu masih 0,5 dan 1 cm mungkin orang tidak kaget karena angkanya 5 dan 10 orangnya menjadi kaget. Karena kagetnya sehingga Wali Kota Surabaya pada tahun 2012 sudah melarang penerbitan izin pengambilan air tanah di Kota Surabaya. Jadi sampai sekarang tahun 2012 itu tidak ada lagi izin air tanah di Kota Surabaya karena kebijakan Wali Kota Surabaya. Jadi kita lihat bagaimana sih sebenarnya kondisi Surabaya. Ini dari kembali ke saya berikutnya. Baik, jadi ini geologi Kota Surabaya. Geologi Kota Surabaya ini kalau kita lihat dari petanya, ini satu ada di sini ini adalah ada lipatan, ada 2 lipatan. Kemudian ini sampai Wonokromo, kemudian ini ada sesar, dia terpatahkan, kemudian satu di sini di Karangpilang. Lipatan ini dari lipatan ini litologinya, yang kuning ini adalah formasi lidah. Formasi lidah ini lempung hitam. Kemudian yang di atasnya adalah formasi Kabuh, kemudian ini formasi Pucangan, ini formasi Kabuh. Jadi ini adalah vulkanik antara Pucangan dan Kabuh. Yang lain adalah yang warna abu-abu ini adalah aluvium. Jadi Surabaya ini masih didominasi oleh aluvium. Bahkan yang menjadi daerah pemukiman adalah mayoritas merupakan endapan aluvium ada di sini berkembang. Bapak Ibu sekalian, jadi Surabaya ini dipisahkan oleh jalan tol, yaitu di tengah kota, di antara memisahkan jadi mohon maaf salah teknis. Jadi ini aluvium ini sangat luas sekali. Saya pernah mendapatkan data dari BPN bahwa pantai timur Surabaya ini dalam kondisi normal setiap tahun akan tambah luasan 3 hektar. Jadi 3 hektar. Jadi inilah yang akan membedakan kondisi air tanah Surabaya, Semarang, dan Jakarta berbeda. Bapak Ibu sekalian, jadi di sini, di Surabaya ini, dari cekungan air tanah memang dipisahkan menjadi dua, yaitu yang di sebelah utara. Sebelah utara ini ikut cekungan air tanah Lamongan Surabaya, kemudian yang kecil di sebelah selatan ini ikut cekungan Brantas. Jadi dari data dari peta geologi ini nampak bahwa kalau kita bicara bicara Surabaya, di sini inilah tempat meresapnya air tanah karena ini daerah vulkanik. Di sana pusat potensi air tanah. Jadi di daerah ini pada tahun 90-an 4 saya pernah ke sini. Ini di sayap-sayap antiklim ini penduduk menancapkan pipa, tinggal kasih keran sudah keluar airnya yang tadi Pak Fajar menyampaikan ini artesis positif. Jadi itulah kondisi awal tahun 90-an, tapi sekarang mulai tahun 2000-an, 2005. Surabaya Barat mulai berkembang dengan bangunan yang tinggi dan pemukiman. Nah, ini cekungan yang saya sampaikan tadi.
Jadi cekungan air tanah Surabaya saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, jadi kondisi hidrogeologi air tanah ini menurut Soekardi, jadi Soekardi sendiri baru menerbitkan dari Badan Geologi tahun 1986 untuk air tanah di Surabaya. Jadi di sini ini adalah daerah-daerah yang mempunyai sebaran potensi air tanah atau sebaran akuifer antar butir, karena ini adalah dari endapan. Kemudian yang di sini ini daerah sulit air, memang di sini ini adalah daerah tambak. Jadi di kota Surabaya sendiri masih banyak yang berupa tambak yang arah ke Gresik. Memang ini akan menjadi menarik kalau yang kita bicarakan nanti ke arah Sidoarjo. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi selama ini sampai saat ini izin-izin yang ada di pemerintah itu yang ada di Surabaya pada tahun 80 sampai 90-an ini memang ada izin air tanah di kota Surabaya, tapi semuanya adalah air tanah bebas. Jadi hanya dengan menggunakan sumur gali dan sumur pasak. Tidak ada izin yang dari sumur bor. Kemudian berarti dengan adanya tidak ada sumur bor di Surabaya tidak ada yang menggunakan air tanah tertekan, air tanah tertekan. Sumur Panto di Surabaya ini memang beberapa dibangun. Satu adalah yang dibangun oleh Dinas ISDM. Ini satu unit. Ini di kawasan industri rumput. Jadi di kawasan industri rumput. Tapi sumur ini sejak dibuat tidak berfungsi karena begitu dibor setiap hari yang keluar adalah minyak. Jadi keluar minyak sehingga tidak berfungsi karena minyaknya terus keluar masuk ke dalam sumur. Yang kedua adalah kota Surabaya. Kota Surabaya ini membuat 4 unit sumur Panto, ada di Gayungan, Tandes, tapi sejak dibuat juga tidak pernah dikelola data hasil rekamannya, dan waktu kemarin kita diminta untuk melihat harus direvitalisasi karena kuncinya sudah tidak ada, gemboknya tidak ada, sudah dipakai untuk rumah semut. Jadi semuanya tidak berfungsi. Kemarin kita sarankan untuk direvitalisasi sehingga ini berfungsi untuk memantau air tanah yang ada di Surabaya. Kemudian yang ketiga, pada waktu pengembangan air tanah besar-besaran di Jawa Timur untuk irigasi pada tahun 1970-an, ini Dinas PU Pengairan membangun 3 unit sumur Panto. Yang satu ada di Babat, Jerawat, yang ke satu ada Gayungan, yang satu ada di Menur, daerah Menur, Rumah Sakit Menur. Nah, 3 sumur Panto ini juga memang tidak berfungsi karena apa? Karena memang dari pemantauannya tidak ada pengaruhnya. Yang dipantau adalah air tanah dalam karena pemborannya di atas 100 meter. Dari 3 sumur ini airnya sangat asin sekali. Jadi ketiga-tiganya kualitasnya sangat asin sekali. Nah, ini Dinas SDM kemarin tahun 2019 mencoba memang agar Dinas SDM yang menangani secara langsung air tanah, mencoba sebetulnya Surabaya itu seperti apa sehingga banyak isu bisa menjawab seperti isu. Ini gambarannya sekilas kalau kita melihat penampang ini mungkin masih banyak tanda tanyanya ini dari peneliti. Banyak tanda tanyanya, kemudian korelasinya juga sangat ekstrim sekali sehingga kayaknya ini perlu metode baru, metode lain yang bisa memetakan secara detail sebetulnya seperti apa sih gambaran seperti Surabaya. Mungkin nanti seperti Pak Thomas tadi, nanti dengan metode Wenner dikombinasikan sehingga nanti ada gambaran yang lebih bagus. Sebagai pembanding ini saya mendapatkan data dari Bapeko Kota Surabaya tahun 2000 melakukan penelitian air tanah di Kota Surabaya, jadi konservasi air tanah dari korelasi secara manual bahwa ternyata di Surabaya ini adalah dari kesimpulan dia adalah ini banyak lensa-lensa seperti ini. Jadi lensa-lensa seperti ini. Ini mungkin dari pengalaman saya selama di Dinas SDM ini sangat mendukung karena di Surabaya ini Dinas SDM banyak melakukan pengeboran yang memang ada di satu tempat
mendapatkan air, tapi jarak 25-50 meter sampingnya tidak dapat air. Dan ini pun airnya di atas 20 meter. Satu pengalaman yang menarik, Dinas SDM pernah melakukan pengeboran di Masjid Al-Akbar. Di sana Dinas SDM menemukan satu lapisan pasir lepas pada kedalaman sampai 12 meter. Waktu pembersihan sumur, kita pompa sampai lama ternyata pasirnya kok tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Kita curiga apakah di sini memang ada sungai purba. Itu belum diadakan penelitian lebih lanjut juga. Pemborannya memang tidak berhenti di situ waktu itu. Kita dalamkan karena targetnya bisa di atas 50 meter. Ternyata yang di bawah kita menemukan adanya air yang asin. Bisa asin. Jadi akhirnya kita tutup yang di bawah, kita grouting, kita ambil yang 12 meter, yang alhamdulillah ternyata debitnya besar dan cukup untuk Surabaya. Ada 2 sumur yang kita bangun, yang kita buat di Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah, ini pengalaman yang kita buat. Kemudian tahun 2012 kita diminta ada satu pondok pesantren yang minta dibuatkan sumur di Gunung Anyar. Waktu itu dari pimpinan pondoknya bilang di titik ini kedalaman airnya 90 itu airnya tawar. Jadi airnya tawar. Setelah itu karena kita sebagai orang-orang geologi masuk di sana ada air tawar, akhirnya kita geolistik. Tadi geolistik, hasil dari geolistik tidak ada, kita tidak menemukan adanya air tawar karena daya interaksinya sangat rendah. Kemudian kita sampaikan ke pimpinan pondok bahwa menurut hasil penelitian kami bahwa di sini nanti tidak ditemukan air tawar, kemungkinan adalah air banyu. Tapi pimpinan pondok sangat setuju, tidak apa-apa, nanti digunakan untuk siram-siram. Akhirnya kita bor dan kita menemukan aquifer tersebut pada kedalaman 100 sampai 110 dan itu banyu. Nah, ini kondisi yang di Surabaya. Ini pengukuran kualitas air dari daya antar listrik, dari daya antar listriknya memang cukup ada yang tinggi. Jadi di sini ini salah satu titik di Pakis ini ada satu titik memang ini waktu HPko juga ini ada satu titik yang tinggi. Waktu kita run memang ada menjadi kolesnya ada yang di sini 1000. Jadi di sinilah yang mempunyai nilai DHL sangat tinggi, inilah yang kemungkinan ini airnya kita curigai ini adalah asin. Kalau yang lainnya memang ini yang belum ada titik-titik ini adalah masih tambak, termasuk yang di sebelah timur kota Surabaya. Ini yang aquifer bebas dari PH. PH untuk aquifer bebasnya di Surabaya adalah 6,7 sampai 8,8. Bahkan dikatakan pH-nya ada rata-rata masih termasuk normal. Ini sebarannya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini gambaran kita mencoba menghitung bagaimana sih potensi air tanah itu Surabaya. Karena kalau di pemerintahan mesti akan dituntut apa sih potensinya kalau diambil. Jadi di Surabaya kita tetap hanya bisa menghitung adalah yang utama adalah aquifer bebas, kemudian aquifer tertekan ini pun sebetulnya data titiknya hanya ada beberapa titik yang biru-biru ini, ada data sumur. Ini pun tidak begitu dalam, ini kita indikasikan memang aquifer yang tertekan. Yang lainnya belum tidak menemukan adanya sumur bor yang aquifer tertekan. Jadi hanya ada 7 sumur dan itu di Surabaya Barat. Memang di Surabaya ini ada satu tempat yang di sini adalah dia menjual air tangkian. Jadi di sini masih kualitasnya relatif baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi isu yang kedua adalah isu penurunan tanah di kota Surabaya. Ini saya dapatkan dari hasil pengukuran dari teknik geomatika yang kemarin saya mendapatkan data dari Pak Teguh
Pak Teguh Haryanto. Ini titik-titik jaringan titik-titiknya. Jaringan titik-titiknya setelah saya amati, ini pengukurannya dilakukan tahun 2010, 2012, dan 2014. Setelah saya perhatikan dari semua titik ini, saya bisa menggolongkan bahwa ada titik-titik yang saya beri tanda turun naik. Jadi yang turun naik ini titik-titik yang hijau, ini. Yang hijau ini hasil pengukuran tahun 2010 sampai 2012, ini air tanahnya mengalami penurunan. Tapi hasil pengukuran antara 2012 sampai 2014, muka air tanahnya, muka tanahnya malah naik. Jadi dia 2010, 2012 turun, 2012 ke 2014 naik lagi. Nah, yang titik merah ini tahun 2010 ke tahun 2012 mengalami kenaikan, kemudian tahun 2012 ke 2014 mengalami penurunan. Inilah yang fenomena menarik. Kenapa? Ya tadi mungkin karena Surabaya di situ aluvial yang menjadi menarik untuk kita teliti selanjutnya. Jadi ini masih sebagian pantai utara Surabaya, pantai, tapi belum sampai ke daerah selatan yang masuk wilayah kota Surabaya, juga termasuk belum di daerah barat, masih di daerah utara dan sedikit timur. Nah, ini hasil pengukurannya. Jadi dari grafik ini tadi yang saya katakan, ini ada yang hasil pengukurannya ini naik, kemudian turun lagi. Kemudian yang ini juga, ini naiknya cukup signifikan. Yang BN3 ini naiknya tinggi, ini turun lagi. Kemudian yang di sini juga. Inilah fenomena dari pengukuran yang dikatakan penurunan muka tanah, tapi kenyataannya naik turun, ada yang turun dan naik. Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira permasalahan air tanah di Surabaya berbeda dengan di Semarang dan di Jakarta, karena di Surabaya ini kotanya tidak besar, walaupun kota terbesar kedua di Indonesia. Kalau dari utara ke selatan ini kira-kira hanya 15 kilo, kemudian dari barat ke timur juga tidak begitu luas, kira-kira 20-an kilometer, jadi tidak begitu luas. Dan penduduk yang bekerja di Surabaya mayoritas berdomisili di daerah Sidoarjo. Jadi yang perlu segera diketahui sebagai kita yang orang geologi, mestinya untuk menjawab sebetulnya air yang dimasalahkan intrusi itu karena apa? Karena saya punya pengalaman sumur di masjidnya Itat. Jadi Itat itu kalau musim hujan dipakai untuk wudhu, itu airnya normal. Begitu musim kemarau, airnya payu atau asin. Karena setelah saya perhatikan, oh kalau memang lautnya pasangnya bisa masuk ke saluran sampai ke daerah Itat itu. Jadi mengisilah akuifer bebas yang ada di situ. Kemudian potensi imbuhan. Tadi saya sebutkan bahwa di Surabaya ini mayoritas adalah aluvium. Kemudian yang vulkanik hanya sedikit di bagian barat daya. Kemudian Wali Kota Surabaya memang sudah menetapkan bahwa PDAM harus memenuhi semua kebutuhan warga Surabaya terkait dengan air bersih. Sehingga untuk mengimbangi pelarangan itu, daerah yang sudah dicukupi, ada saluran PDAM, di situ tidak ada lagi izin dan pengambilan air tanah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terjadinya penurunan muka tanah. Penyebabnya apa? Apakah karena pembebanan? Karena di Surabaya sekarang banyak dibangun gedung-gedung tinggi. Kemudian apakah pengambilan air tanah? Kalau pengambilan air tanah mungkin kita cocokkan lagi dengan kondisi akuifernya seperti itu. Apa mungkin itu menyebabkan terjadinya penurunan laut? Kemudian intrusi air laut. Apa benar intrusi air laut itu disebabkan oleh pengambilan air tanah yang over? Karena tadi saya sampaikan bahwa selama saya di SDM, izin pengambilan air tanah hanya air tanah bebas dengan sumur pasak dan sumur gali. Biasanya kalau di hotel ya hanya untuk siram-siram.
Pak Suboyo, Ya. tinggal 3 menit lagi, Pak. Ya, ini terakhir. Jadi untuk mengetahui penyebab intrusi ini, kemarin saya banyak diskusi dengan bapak-bapak di Pemkot Kota Surabaya. Saya menyarankan agar dilakukan pengukuran elevasi muka air tanah secara periodik dalam jangka waktu lama. Itu baik sumur pantaunya yang dibuat maupun air permukaan pada titik-titik tertentu. Kemudian saya menyarankan, karena memang setiap tahun melakukan pemantauan, dilakukan pengukuran kualitas air tanah secara periodik dalam 1 tahun, yaitu awal musim penghujan dan awal musim kemarau, kemudian pertengahan musim penghujan dan musim kemarau. Jadi setiap tahun diadakan 4 kali pengukuran. Nanti harapan kita nanti bisa mengetahui sebenarnya kalau asin dan tidak itu sebabnya siapa ya. Apa asinnya permanen, apa karena memang kemarau tidak ada resapan sehingga ada kekosongan dalam akuifer bebasnya diisi oleh air laut. Kemudian yang bagi kita mestinya tadi saya sampaikan, kita harus mempunyai kondisi bahwa permukaan secara detail itu seperti apa di Surabaya. Yang seperti digambarkan kalau Jakarta sudah ada model-model yang bisa dibuat penampangnya dari arah barat timur maupun utara selatan. Kemudian mestinya dilakukan pemantauan muka air tanah dan bebas. Saya kira itu yang ada di Kota Surabaya. Saya kira tidak serumit dengan di daerah yang seperti Semarang dan Jakarta. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suboyo atas pemaparannya. Mungkin karena kita keterbatasan waktu, kita punya 30 menit untuk diskusi Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu mungkin kita akan dahulukan untuk yang sudah raise hand ya. Kepada Pak Irwan Susilo, monggo Pak bisa ini bertanya langsung Pak. Halo Pak Irwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa bertemu dengan para narasumber, Pak Fajar. Terima kasih sekali, menarik sekali paparannya Jakarta. Kemudian Mas Thomas, ini rekan saya. Kemudian Mas Boyo ini senior saya di Surabaya ini. Jadi beliaunya sebenarnya sudah banyak mengenal Surabaya dan Jawa Timur. Terima kasih sekali atas paparannya yang cukup menarik. Sedikit pertanyaan dari untuk Om Thomas ini. Tadi kita melihat ada sebuah, karena ini temanya adalah geologi dan urban, saya coba melihat dari sisi urban dan geologi. Kita tadi melihat ada sebuah fenomena, yaitu pergeseran hunian. Jadi lowland lebih dominan sekarang dibanding dengan, highland lebih dominan terhadap lowland. Jadi ada pergeseran tingkat pemukiman. Tapi mungkin nanti perlu apakah di dalam hal pemakaian konsumsi airnya apakah dia masih korelasi seperti dengan jumlah penduduk, karena kita melihat bahwa gejala urban itu nanti 2050 hampir 75% adalah masyarakat tinggal di kota, di perkotaan, dan kota-kota tentunya kalau kita melihat seperti Semarang itu di bawah, Semarang bawah itu cenderung high rise building. Jadi di sana tumbuh berbagai aktivitas yang mungkin bukan hunian, tetapi perkantoran, kemudian ada untuk hospitality dan sebagainya. Nah ini mungkin kebutuhan airnya juga akan berbeda. Nah ini mungkin apakah hal ini sudah dipertimbangkan dengan artian konteks kita di dalam urban itu ya, skala urban itu pertama itu. Kemudian yang kedua terkait dengan saya ingin tahu sejauh mana konservasi terhadap kota tua, karena beberapa bulan yang lalu ya sebelum terjadi pandemi ini saya sempat jalan-jalan ke kota tua setelah ada rehab, itu luar biasa sekali, menarik sekali. Dari sisi urban cukup menarik, ada sebuah fenomena kota yang memang sudah digarap dengan bagus sehingga cukup menarik. Nah ini bagaimana dari sisi konservasi kota, dari sisi air tanahnya, apakah dari sisi itu ada upaya-upaya khusus untuk melakukan konservasi terhadap keberadaan kota ini, karena kalau melihat gejala tadi, kalau ini dikonservasi secara buildingnya dikonservasi, tetapi tanahnya kemudian aktivitas terkait dengan pemanfaatan air tanahnya tidak dikonservasi, juga akan tidak ada
tidak akan berlangsung lama, nanti kota itu juga akan hilang gitu. Artinya peradaban akan hilang. Itu dua pertanyaan itu aja untuk Om Thomas ini. Kemudian yang berikutnya untuk Mas Poyo ini. Saya tertarik tadi terkait dengan kita melihat ada sumur-sumur pantau ini Mas Poyo. Jadi sumur-sumur resapan yang di Surabaya ini, Surabaya itu gencar sekali mengkampanyekan sumur-sumur resapan, terutama yang di bawah tadi, di kawasan di dataran aluvial itu ya, di situ di bawah ya, dataran rendah, atau mungkin kalau kita bilang, kalau kita analogi dengan Semarang ya, di lowland-nya itu banyak sekali, atau dikampanyekan hampir di kampung-kampung ataupun di taman-taman kota selalu ada sumur resapan. Nah, apakah ini cukup efektif ya terkait dengan sumur resapan ini di perkotaan? Sebenarnya dalam beberapa kesempatan saya ingin menyampaikan ini ke pemerintah kota, namun kembali saya melihat bukan dari sisi geologinya saja, tapi saya kembali ketika saya melihat bahwa ini ada unsur kampanye, masalah lingkungan, masalah ini. Akhirnya saya tidak saya sampaikan itu, karena saya lebih mementingkan ini adalah edukasi untuk masyarakat sumur resapan itu. Jadi saya lebih mementingkan di situ. Sehingga saya di mungkin dalam forum-forum tertentu saya tidak sampaikan masalah terkait dengan efektivitasnya, apakah memang benar-benar efektif kalau kita melihat, karena dari satu sisi perbedaan muka air tanahnya itu sangat sangat kecil, perbedaan muka dinamika air tanahnya juga sangat kecil sekali. Kemudian tadi disampaikan mungkin Pak, mungkin karena pasang kita terbatas waktu, Pak. Ya, pasang surutnya juga tinggi, karena beda dengan Jakarta, pasang surutnya itu 1 meter 1,25 meter dan minus 1,25 meter. Nah, ini cukup tinggi artinya perbedaan pasang surutnya ini. Nah, ini yang mengakibatkan intrusi tadi sampaikan Mas Poyo bisa sampai jauh ke Surabaya itu ya. Itu kemudian yang kedua, memang dari 2012 pemerintah Kota Surabaya sudah tidak mengizinkan pengambilan air bawah tanah. Saya kira faktor terkait dengan pengambilan air bawah tanah sudah tidak begitu efisien, karena kalau kita bor ke bawah pun kita akan ketemu formasi lidah, jadi tidak akan mungkin kita dapat aquifer yang bagus. Jadi itu saya kira apresiasi kepada Surabaya. Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya terkait dengan Surabaya. Terima kasih ya, Pak Moderator. Terima kasih, Pak. Mungkin karena ini juga pertanyaan cukup banyak juga, Pak. Mungkin kita buka untuk satu lagi sebelum nanti dilanjutkan untuk dibahas kepada Pak Narendra Zulilmi. Monggo, Pak. Pertanyaannya mungkin bisa disingkat aja, Pak, mungkin. Oke, baik. Sebelumnya, selamat sore. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih juga kepada Pak Thomas, Pak Fajar, dan Pak Supoyo yang telah memberikan materi yang sangat menarik untuk para peneliti mengenai air tanah. Perkenalkan, saya Narendra dari mahasiswa FTG Teknik Geologi 2017 dari Unpad. Ini ada 2 pertanyaan, Pak, untuk Pak Thomas, Pak Fajar, dan Pak Supoyo. Yang pertama, apakah permasalahan air tanah yang berkembang di setiap daerah itu menjadi tanggungan dari pemerintah saja atau bisa mengikutsertakan peran dari masyarakat? Mengingat masih banyaknya nih masyarakat umum yang awam terhadap isu air tanah, dan upaya rekonstruksi dari permasalahan air tanah juga memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu yang kedua, apakah di daerah Surabaya dan Semarang telah menggunakan teknologi sumur pantau berbasis JIS yang telah terdapat di Jakarta? Kalau sudah, seberapa berpengaruh teknologinya itu untuk memecahkan permasalahan air tanah yang ada di Semarang dan Surabaya? Cukup, Pak Moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. Mungkin dilanjutkan untuk Bapak sekalian, silakan ditanggapi, Pak, pertanyaan dari Pak Irwan tadi kepada Pak Thomas dan Pak Supoyo. Monggo, Pak. Ya, oke, terima kasih Mas Oka, dan terima kasih Mas Irwan. Selamat sore Mas Irwan. Ya, jadi terkait dengan pemakaian air tanah, apakah di Highland ini juga akan mengikuti tren yang seperti saat ini? Jadi perlu kami sampaikan di Kota Semarang,
Karena potensi air tanah itu berbeda antara daerah highland dan lowland. Kalau daerah highland itu memang sistem air akifernya itu melalui ruang antar butir, melalui retakan-retakan, ya, melalui celah rekahan. Kemudian juga potensinya tidak setinggi yang ada di bagian utara yang melalui sistem akifer ruang antar butir, sehingga terkait dengan jumlah, ya, saat ini terkait dengan jumlahnya untuk sumur bor yang berizin di wilayah bagian selatan dan di bagian utara itu masih sangat jomplang jumlahnya. Jadi masih sangat banyak di bagian utara. Namun karena apa? Karena di bagian selatan ini saat ini kita memulai, jadi kita sudah memulai, kita punya Waduk Jatibarang, ya, Waduk Jatibarang yang menjadi sumber air nantinya untuk PDAM dalam kegiatan SPAM Semarang Barat. Dan kita tahun 2021 ini sudah mulai untuk transmisi terkait dengan SPAM Semarang Barat, yang kalau di Semarang ini sebenarnya terkait dengan penyaluran air minum itu masih mengandalkan di bagian timur saja. Sehingga untuk yang bagian barat ini memang belum tercover keseluruhan. Nah, makanya dengan adanya Waduk Jatibarang ini kita mencoba untuk sedikit mengurangi beban air tanah untuk Kota Semarang, ya, sehingga kita akan memanfaatkan Waduk Jatibarang untuk kegiatan apabila kegiatan penyaluran untuk sistem penyediaan air minum Semarang Barat ini sudah selesai, kami pikir ini sudah cukup sekali untuk warga Kota Semarang, gitu Mas Irwan. Kemudian terkait dengan konservasi. Nah, kami sampaikan juga peta konservasi untuk wilayah Kota Semarang ini memang masih mendasarkan kepada peta konservasi yang dibuat pada era semua di bagian pusat, jadi 2003. Nah, ini yang akan mencoba untuk dievaluasi oleh pemerintah Jawa Tengah pada tahun depan. Mereka sudah mempersiapkan terkait dengan konservasi yang baru. Namun perlu kami sampaikan bahwa kebijakan yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini terkait pada zona merah atau zona kritisnya, ya, untuk wilayah di bagian utara Kota Semarang, ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, memang perizinan ini untuk wilayah dengan land subsidence sangat tinggi itu sudah dilarang. Diupayakan dengan PDAM, ya, diupayakan dengan PDAM. Namun apabila mereka memang ingin membuat sumur bor, maka dirujuk untuk memasang screen mulai pada kedalaman 150 meter. Karena pemerintah Jawa Tengah juga tidak bisa menolak investasi, karena banyak sekali hotel-hotel baru di bagian bawah dekat dengan kota lama yang baru kita restorasi ibaratnya. Nah, jadi bisa dilakukan pengambilan tapi pada kedalaman mulai 150 meter, ya, ini masih kebijakan yang berlaku. Kalaupun ada perizinan yang untuk memperbarui izin itu ada pengurangan kuota. Jadi mungkin ada pengurangan 20% atau apa, dan juga ada kegiatan yang harus mereka lakukan di dalam upaya untuk memasukkan air tanah ke dalam ke bawah permukaan. Jadi sumur resapan, ya, mereka harus membuat sumur resapan, ya. Kemudian juga sumur artificial recharge, misalkan dari sumur bor yang sudah tidak bisa digunakan, air-air yang sudah memang ditampung, kemudian sudah ditreatment, itu bisa diinjeksikan. Tentunya sudah harus memenuhi baku mutu, ya, baku mutu. Kemudian terkait dengan, ya, yang terkait pembangunan gitu, ya. Jadi memang untuk konservasi air tanah, zona di Kota Lama itu masih masuk pada zona kritis, gitu ya. Yang artinya pengusahaan untuk industri, ya, yang akan mengambil air tanah itu sedikit ada pembatasan, ya, pembatasan. Jadi memang kalau sumur baru benar-benar tidak diperbolehkan. Kami pernah mengikuti diskusi antara investor hotel Gradika dengan pemerintah daerah, kota dan juga provinsi, ditolak, ya, sebagai izin baru untuk pengambilan air tanah. Mereka harus mengupayakan hal yang lain, karena kami juga mencoba untuk sedikit demi sedikit mengurangi beban dari penggunaan air tanah bagi permasalahan lingkungan yang sedang terjadi di Kota Semarang. Dan terkait dengan selanjutnya, ya, dari Mas Narendra, siapa yang bertanggung jawab terhadap air tanah, itu kita bersama-sama memang untuk terkait dengan kebijakan di level provinsi apabila cekungan air tanah itu masih dalam
satu wilayah provinsi, tapi sudah lintas provinsi akan ke bagian pusat. Jadi dalam hal ini dari Kementerian SDM atau Badan Geologi. Kemudian kami beri sampaikan untuk sumur pantau di Semarang, di Jawa Tengah kami sangat aktif kan, dan websitenya bisa dibuka dari Dinas SDM, WebJIS air tanah sumur pantau. Kita punya lebih dari 50 sumur pantau di Kota Semarang yang tersebar ya, di Jawa Tengah ya. Untuk Kota Semarang sendiri sudah hampir 7 atau 6 atau 7 sumur pantau, dan itu bisa dicek terkait dengan data muka air tanah yang mereka mengirimkan sinyal 3 kali dalam sehari. Pagi jam 6, siang pada puncak kegiatan produksi jam 12, dan jam 6 sore. Dan itu semua memang dimanage oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan saya juga bisa mengakses untuk data terkait dengan sumur pantau, sehingga kita bisa mengetahui. Dan salah satu sumur pantau juga dipasang di kampus kami, juga sumbangan full dari Dinas ESDM di kampus Undip. Kemudian juga ada di kampus Peleburan yang di bawah, sudah lama memang, dan juga di beberapa tempat yang lain. Jadi untuk sumur pantau di Semarang, Provinsi Jawa Tengah salah satu yang terbaik, yang punya banyak sumur pantau khususnya di sepanjang Pantura dan juga di tengah di provinsi dan juga di bagian selatan. Jadi kita komplit punya WebJIS terkait dengan sumur pantau. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada moderator. Terima kasih atas pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Baik, saya bisa langsung menambahkan, Mas Oka. Silakan Pak. Baik, saya ingin menjawab pertanyaannya di Irwan. Jadi kalau sumur resapan itu memang ada persyaratannya minimal 0,5 meter dari muka air tanah, sehingga air itu bisa meresap. Pada muka air tanah tinggi, mestinya musim hujan. Tapi kalau kita melihat di Surabaya Timur dan Barat, kalau saya melihat muka air tanah itu selalu tetap. Hanya seperti tadi saya katakan di ITAT, muka air tanahnya tetap. Hanya waktu air hujannya tidak mengisi, tidak musim hujan, air laut yang pasanglah yang mengisi. Sehingga permukaannya itu hampir tetap saja. Hampir tetap. Jadi kalau di Surabaya yang paling efektif untuk membuat sumur resapan adalah di Surabaya Barat, khususnya pada formasi Pucangan dan formasi Kabu. Memang di Bapeko yang penelitian tahun 2000 itu ada penelitian resapan air tanah, jadi daerah-daerah mana yang bisa meresapkan air tanah dengan double ring infiltrometer. Untuk daerah Surabaya Barat dan Timur itu nilainya kecil, yang di aluvial. Jadi yang di daerah barat lah yang memang bisa melakukan peresapan. Karena kalau meresapnya di formasi Pucangan dan Kabu, otomatis dia akan bisa mengisi air tanah yang akan mengalir ke bagian utara dan timur. Jadi mungkin saya tambahkan, waktu melakukan pengembangan Surabaya Barat ini, memang waktu itu saya mengusulkan agar ada pengganti resapan, daerah resapan itu dibuat embung atau apa, mengganti air resapan yang memang nanti akan dibangun, karena developer bangunnya banyak. Kemudian juga harus ada taman-taman terbuka. Mungkin di Surabaya Barat sangat pesat sekali, dan kayaknya kalau dievaluasi ya tidak seimbang antara daerah yang tertutup dengan yang dibangun, sehingga mesti akan mengurangi jumlah resapan air tanah yang ada. Jadi di Surabaya mungkin tadi saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa di Surabaya ini hanya air tanah bebas yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang diambil. Apalagi Surabaya itu kotanya besar, tapi sudah dicukupi dengan air dari PDAM. Sehingga Surabaya sendiri mungkin sampai sekarang tidak ada problema, walaupun ada isu intrusi, itu subsiden belum seperti Semarang, sehingga banjirnya itu karena terjadi penurunan. Nah, Surabaya tadi dari datanya memang naik turun. Kemudian Mas Narendra, saya kira tadi sudah dijawab Pak Thomas, hanya kalau di Surabaya, yang di Jawa Timur itu semua sudah digital, jadi sudah bisa dipantau dari kantor, dan kita ada setiap sumur pantau ada penjaganya yang diberi honor setiap bulan. Setiap sumur pantau ada penjaganya, khususnya membersihkan, karena musuhnya itu ternyata semut dan serangga. Jadi musuhnya itu. Jadi setiap hari sama menjaga agar keamanannya bagaimana. Itu yang perlu dijaga dari sumur pantau.
Saya kira kalau di kota Surabaya memang membuat terus tidak dipakai, karena datanya tidak diambil, sehingga ya waktu kita datang sudah rusak, kemudian ya dipakai semua, bahkan membuka kuncinya pun susah. Tapi kemarin insya Allah nanti akan direvitalisasi, apapun mesti ada gunanya. Saya kira itu tambahan saya, terima kasih. Baik, Pak, mungkin ke Pak Fajar. Nanti Pak Fajar bisa menanggapi dari pertanyaan dari Mas Nandendra terkait peran masyarakat juga nih. Gimana Pak untuk keberlangsungan air tanah di daerah urban? Ya, makasih Bli. Ya, jadi ini ramai sekali ya. Saya lihat di chatnya juga banyak pertanyaan. Terima kasih banyak ya antusiasnya. Dan ini juga udah mulai banyak yang live karena mau buka puasa. Saya paham ya, ada yang mulai nyiapin, ada yang mulai ini. Jadi mungkin saya akan bicara singkat saja, Pak. Jadi karena waktunya juga udah mulai mepet, ini saya terserah, tapi terserah moderator. Jadi salah satu permasalahan yang penting yang harus kita sadari di daerah perkotaan Indonesia, kalau menyangkut kebutuhan air bersih, ini harusnya disediakan oleh perusahaan air minum, Pak, air perpipaan. Jadi jangan masyarakat kita biarkan bertarung masing-masing, memperebutkan air untuk rumahnya. Ya, jangan yang sebelah bikin sumur, yang satu diperdalam, yang kedua makin dalam lagi, bukan begitu, Pak. Saya kira dalam hidrogeologis tarik-menarik malah bikin semuanya rugi. Ya, depression count-nya jadi malah lebih besar di situ. Jadi harusnya serahkan saja kepada PDAM, ya, biarkan dia yang bisa menyediakan air buat kita semua, ya. Jangan lagi kita mencoba menggali sumur masing-masing untuk kota menurut saya, ya. Dan itu juga tidak air ke kota. Saya paham di situ. Apalagi dikaitkan dengan fungsinya PDAM di Indonesia sendiri yang memang masih terus kita bicarakan, ya, karena kita sama-sama tahu bahwa PDAM itu tugasnya adalah mendapatkan untung untuk daerah, Bapak Ibu sekalian. Bukan menyediakan air bersih untuk seluruh kota. Coba dilihat deh, apa sebenarnya tugas PAM yang diberikan oleh pemerintah. Saya lihat banyak nih Bapak Ibu yang dari pemerintahan di sini. Betul atau tidak, saya mohon dikoreksi. Sehingga akhirnya PAM tidak mau mengambil resiko menyediakan air bersih untuk semua. Sehingga mereka yang tidak kebagian air bersih dari PAM, nah ini tarik-menarik air mulai terjadi. Jadi biarkan saja air bersih ini jadi masalah PAM. Kalau nanti PAM mau mengcombine dari air permukaan, air hujan, atau air tanah, ini nanti akan ada hidrogeologisnya. Itu mungkin yang pertama, ya. Yang kedua adalah bahwa betul sistem air tanahnya Jakarta sudah online, Monas namanya. Ini bisa langsung dibuka di web, bisa dilihat datanya. Ini dari Balai Konservasi Air Tanah, ya. BKAT dari Badan Geologi, luar biasa kerjanya. Saya dengar juga dari Semarang tadi sudah mulai buka ya datanya. Nah, Surabaya ini yang menarik ya Pak Poyo ya. Harusnya tetap dipantau Pak. Meskipun tidak ada kebijakan tidak mengambil air tanah, sebaiknya sumur-sumurnya difungsikan lagi Pak. Mungkin mahasiswa-mahasiswa lah, saya mungkin pasukannya Prof. Amin tuh Pak, bisa atau yang dari perguruan tinggi lain dikerahkan. Karena kita harus tahu, ketika ini dihentikan tahun 2012, sebenarnya muka tanahnya naik atau tidak? Atau jangan-jangan masih ada illegal pumping? Sumur pantau itu sangat efektif untuk melihat ada atau tidaknya illegal pumping. Karena kita bisa menghitung di situ, kalau jumlah izin sumur bornya adalah sekian, harusnya turunnya adalah sekian. Ketika turunnya tidak sekian, maka ini pasti ada sumur-sumur yang lebih dari itu. Jadi itu mungkin itu. Jadi dan itu kalau bisa tidak hanya pemerintah, buka saja online, masyarakat saling memantau. Ya, jadi kalau misalnya daerah kita kok sumurnya kering, tinggal buka online sumur pantau daerah itu, ya bisa dilihat. Saya harapkan ini bisa jadi edukasi di sini. Gitu. Jadi mungkin itu yang kedua gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi permasalahan air tanah ini adalah permasalahan kita semua sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga ini yang menarik. Jadi sama-sama pantura, sama-sama endapan aluvial kuarter, sama-sama basementnya vulkanik, kok beda cerita air tanahnya. Ya, jadi ini tantangan. Kayaknya kita masih perlu lebih banyak hidrogeologis ke depan. Tidak bisa dipukul rata ternyata kondisi-kondisinya ya, Bapak Ibu sekalian. Ini mudah-mudahan banyak mahasiswa di sini. Jadi coba lihat kenapa ini kok bisa beda-beda begini. Ya, mestinya secara teori geologi kan ini nggak jauh beda ini. Harusnya gitu ya. Jadi ini mungkin pemicu saja. Wah, terima kasih. Atensinya luar biasa ya, di chat juga banyak. Terima kasih Beli. Saya kembalikan ke moderator. Ya, moderator. Halo, Beli Oka. Sepertinya terputus ya. Oka. Ya. Halo. Halo, Kak. Halo, Mas. Ya, sorry. Kendala koneksi sedikit. Baik, terima kasih Pak Fajar. Ini sebenarnya sangat menarik Bapak Ibu sekalian, karena sayang sekali kita dibatasi waktu kembali, karena kita akan persiapan buka untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian Barat. Dan sekarang sudah di WITA sendiri sudah
buka juga untuk teman-teman yang puasa. Mungkin sedikit yang bisa disimpulkan dari sini, mungkin isu atau problem air tanah ini sebenarnya cukup menarik, sangat menarik ya kalau kita bicara, karena kita kedepannya akan mengalami sebuah perkembangan atau urban yang sangat tinggi, apalagi sekarang kondisinya adalah kita generasi muda atau generasi milenial, biasanya orang-orang paling senang bilangin ini kita lagi sedang tumbuh-tumbuhnya ini. Nah justru seperti Pak Fajar bilang tadi, mungkin kita sebagai mahasiswa juga punya peranan yang sangat penting juga ke depannya untuk melakukan riset, penelitian untuk di bidang air tanah ini. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan sedikit dari ini. Mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian apabila tidak semua pertanyaan bisa diakomodir dalam diskusi ini, tapi harapannya ke depannya ada diskusi selanjutnya dari IAGI bisa mengakomodir pertanyaan Ibu Bapak sekalian, terutama terkait air tanah. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu kepada Bapak-Bapak narasumber atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan teknis dari kita dari panitia. Kita ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke... Baik, terima kasih Bli Oka, terima kasih kepada semua narasumber. Boleh semuanya kita tepuk tangan dulu di rumah masing-masing untuk semua narasumber dan moderator kita. Oke, Bapak dan Ibu jangan kemana-mana karena nanti kita akan foto bersama. Sebelum saya mengakhiri, saya mau ke Pak Daru atau Pak Burhan yang akan menutup. Halo? Pak Daru atau Pak Burhan yang akan menutup? Pak Burhan, silakan Pak Burhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini karena masih unmute. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Hari ini saya sangat senang sekali belajar tentang hidrologi yang tiap hari kita minum, kita pakai terus gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang katanya seliter air masih lebih mahal daripada minyak karena minyak udah negatif gitu ya katanya. Jadi ini luar biasa dari narasumber Mas Thomas saking Semarang, Mas Bayo saking Surabaya, kita Kang Fajar dari Sunda ya, dari Bandung. Makasih sharing yang luar biasa. Ini multi fungsi juga dari FGMI dengan Mas Oka sebagai moderator. Ada hal yang sangat menarik, sama-sama vulkanik, tapi beda performance hidrologinya. Dan yang paling menarik, karena saya di IAGI juga ditugaskan di Asprodi-Tegi, Asosiasi Program Studi Teknik Geologi, ada pertanyaan menarik dari Mas Fajar. Kita masih banyak butuh ahli-ahli hidrologi, karena masing-masing beda. Jadi, monggo teman-teman yang kebetulan di dunia pendidikan mulai memberikan variasi kurikulum yang lebih berat ke hidrologi dan lingkungan, urban geology, karena mau tidak mau kita harus punya variasi untuk teman-teman mahasiswa menjadi alternatif peluang kerja atau peluang membuat lapangan kerja. Saya rasa sangat luar biasa. Terima kasih hari ini Tuhan sudah memberikan kenikmatan untuk belajar bersama di fasilitasi IAGI dan FGMI dengan narasumber yang luar biasa. Terima kasih. Semoga jadi amal kebaikan dan amal jariah Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang katanya mencapai 7.000 ya. Oh, 14.000. Mencapai 14.000 peserta. Terima kasih, selamat berbuka yang di Wita dan Witeng, dan akan berbuka ini Mas Heri sudah buka nih kelihatannya. Terima kasih, kurang lebihnya saya kembalikan ke Mas Reza, Mas Rapper. Terima kasih, Mas Irwan. Terima kasih, Pak Burhan. Oke, sebelum saya akhiri, kita mau foto bersama dulu. Boleh semuanya, Bapak dan Ibu, nyalakan videonya. Nyalakan videonya. Mas Reza diingetin yang belum ngisi survei, Mas. Oh iya, baik, Burhan. Jadi, saya sudah mengirimkan link survei, nanti akan saya email juga ke email Bapak dan Ibu. Jadi, materi dari semua narasumber nanti bisa diunduh atau di-download setelah Bapak Ibu mengisi link survei dari kami yang kami berikan. Nanti akan kami email juga. Oke, sudah dinyalakan semua videonya. Aba-aba dari saya ya. Boleh sambil gaya. 1, 2, 3. 2 kali lagi. Ini Pak Fajar nggak ada salam hidrogeologi. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1 kali lagi. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Saya ingin mengonfirmasikan kalau IAGI besok masih ada beberapa acara, nanti akan kami email upcoming event dari IAGI apa saja. Akhir kata dari saya itu saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara IAGI berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Reper. Terima kasih Pak Burhan. Ya. Terima kasih semuanya. Mas Irwan, Pak Segaf. Tadi Pak Segaf ada Pak Segaf. Ada Pak Segaf tadi Pak. Ya, ya. Pak Segaf masih online, Pak Segaf. Siap-siap buka, Pak. Tuh banyak chat bilang Jakarta tuh, Pak. Harusnya yang jawab. Bikin lagi berarti Pak Fajar. Oh, ya boleh. Bikin lagi, Pak. Siap, Reper, kita bikin lagi. Yang lebih seru-seru lagi lah. Oke, baik, saya akhiri ya. Siap, silakan semua.